Tes, 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 tes. Oke, silakan. Ini kita official mulai. Oke, operator ready. Ini kita langsung aja ya nanti ya seminar apa langsung. Seminar debat langsung seminar Eju ya. Lanjut aja ya. Oke. Ya, bisa dimulai langsung. Oke, selamat datang. Oke, dah. Oke, selamat datang semua di di seminar debat dan seminar penjurian Sokratim Online Debate untuk pra KDMI 2021. Nah, kalian mungkin juga udah tahu tujuan dari ini adalah pertama untuk persiapan lomba kita yang akan dilaksanakan tanggal 5 dan 6 Juni dan sekaligus juga untuk memberikan edukasi terkait lomba British Parliamentary yang nanti juga merupakan perdana akan dilakukan untuk KDMI. Jadi, diharapkan baik bagi para pendebat maupun bagi para calon-calon juri ini bakal sangat berguna dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk pertama, kita akan punya seminar debat yang akan dipimpin oleh DCE kita, Kak Vicky dan Kak Agung. Oke, baik. Untuk teman-teman semua, aku sama Kak Agung akan menjelaskan tentang seminar debat. Jadi langsung aja untuk seminar debat kali ini, yang pertama kali akan aku jelaskan adalah mungkin bisa next, ya. Oke, kita masuk dulu dari penjelasan paling dasar tentang apa itu debat secara umum atau secara generalnya. Nah, jadi debat parlementer itu secara umum dapat diartikan sebagai pertandingan logika yang menuntut setup debat yang adil, solusi yang efektif, atau evaluasi terhadap masalah tersebut. Dalam artian bahwa perdebatan itu pada akhirnya berdasarkan bagaimana kita dapat menyelesaikan sebuah hal, bagaimana pada akhirnya kita dapat menjelaskan suatu hal secara runtut dengan memiliki logika. Jadi debat tidak hanya bertumpu misalnya pada fakta, database, atau misalnya undang-undang. Jadi ketika ada suatu data, fakta, dan langsung otomatis perdebatan tersebut dapat dimenangkan. Tentu dalam perdebatan kita juga perlu membawakan suatu fakta atau hal tersebut diperlukan dan juga direkomendasikan. Tetapi balik lagi karena debat adalah soal pertandingan logika yang menuntut setup debat, yang adil, solusi yang efektif, dan evaluasi terhadap masalah, sehingga dibutuhkan penjelasan terhadap fakta ataupun data yang dibawa tersebut. Jadi data diperbolehkan, tapi tidak menjadi suatu tumpuan utama dari perdebatan tersebut, melainkan logika dan setup dalam perdebatan yang baik, itulah hal utama dalam suatu perdebatan. Secara umum seperti itu. Mungkin bisa next untuk slide-nya. Ya, kita lebih ke spesifik sekarang, setelah tadi kita bicara soal debat, secara umum kita bicara tentang British Parliamentary-nya, salah satu sistem dari perdebatan, dan ini juga akan diaplikasikan nantinya untuk KDMI di 2021, yang merupakan perdana British Parliamentary menjadi sistem untuk KDMI 2021. Nah, jadi untuk British Parliamentary sendiri itu terdiri dari sisi pemerintah, sisi pro, dan sisi oposisi kontra. Jadi ada tim yang setuju dengan mosi dan ada tim yang kontra dengan mosi tersebut. Masing-masing sisi terdiri dari 2 tim pembuka dan 2 tim penutup. Nantinya berarti akan ada tim pembuka pemerintah, tim penutup pemerintah, tim pembuka oposisi, dan juga nanti tim penutup oposisi. Interupsi di dalam British Parliamentary sangat diperbolehkan untuk memberikan interupsi. Lanjut. Ya, kita akan membahas tentang mosi terlebih dahulu. Mosi atau topik debat bervariasi berdasarkan isu yang sedang berkembang, itu bisa dalam lingkup nantinya baik nasional maupun internasional. Nah, ada beberapa jenis isu dalam perdebatan. Di antaranya seperti Dewan Income, kita ingin membuat suatu kebijakan atau akan mengadakan suatu kebijakan, itu biasanya dipakai dengan wording Dewan ini. Mungkin Dewan ini percaya, ada Dewan ini sebagai perspektif aktor, misalnya seperti Dewan ini sebagai Joe Biden akan melakukan suatu tindakan, atau misalnya Dewan ini sebagai US akan melakukan suatu tindakan. Ada perspektif aktor khusus yang sudah langsung di-set
dalam mosi tersebut. Kemudian ada dewan ini menyesalkan dan lain sebagainya. Ada beberapa tipe mosi yang akan ada juga di dalam pertandingan ini dan juga akan ada di lomba-lomba lainnya, termasuk juga nantinya di KDMI. H-score akan memberikan konteks atau definisi untuk beberapa mosi. Dalam artian, beberapa mosi akan memiliki konteks slide, yang berarti akan ada penjelasan tentang suatu kata atau mungkin suatu kondisi tertentu dalam mosi tersebut. Jadi tidak selamanya suatu mosi hanya muncul dengan mosinya saja atau kalimat mosinya saja, tetapi juga nanti di beberapa mosi ada yang diberikan info slide atau konteks slide yang ditujukan agar mosi tersebut sesuai dengan yang diharapkan perdebatannya berjalan begitu. Penting untuk tidak mengganti ekspektasi mosi berdasarkan preferensi pribadi. Dalam artian, setiap mosi memiliki tujuan dan ekspektasi tertentu bagaimana mosi tersebut akan berjalan, sehingga definisi mungkin nantinya juga akan dibahas atau alur dari setup seharusnya tidak untuk bersifat bias sehingga pada akhirnya menguntungkan salah satu tim saja atau pada akhirnya dibawakan dengan konteks yang mungkin sangat-sangat spesifik seperti hanya terjadi di suatu negara seperti Indonesia, Malaysia, atau lain sebagainya, padahal mosi tidak mewajibkan hal tersebut. Nah, hal-hal tersebut yang nantinya bisa mempengaruhi dari ekspektasi mosi yang sebenarnya diharapkan oleh Dewan Juri. Nanti akan lebih dijelaskan di next slide-nya. Oke, bisa next. Ya, kita bicara soal format BP dulu. Nah, untuk format BP, seperti yang dibilang tadi, ada tim pembuka dan tim penutup, baik dari tim pro ataupun tim kontra, tim pemerintah ataupun tim oposisi. Ada 2 pembicara di sisi tim pembuka dan di sisi penutup juga sama. Yang perlu diingat adalah meski kedua belah tim, baik dari pembuka pro misalnya dan penutup pro ataupun pembuka oposisi dan penutup oposisi, sama-sama di posisi yang sama, bukan berarti kedua tim dapat bekerja sama atau bukan berarti kedua tim dapat saling berdiskusi. Hal ini terkadang terjadi di mana ketika debater atau para pendebat belum terlalu memahami konteks bagaimana format BP tersebut, sehingga mereka cenderung untuk berdiskusi antara tim buka, tim penutup. Jadi tidak. Karena pada akhirnya, baik tim pembuka dan tim penutup juga saling berkompetisi, sehingga penting untuk memahami bahwa tidak diperbolehkan untuk berdiskusi, dan berdiskusi pada akhirnya juga akan merugikan tim kalian sendiri, karena akan, ya, ide kalian bisa dicuri atau kalian akan kehabisan ide dan lain sebagainya. Penting untuk dipahami secara dasar bahwa ini adalah sebuah kompetisi, meskipun di dalam posisi atau bench yang sama. Gitu. Ya, next. Oke, untuk teknis debatnya, secara sederhana, yang pertama ada tentang waktu membangun kasus, atau istilah lainnya adalah case building. Case building terjadi sekitar 15 menit. Di dalam case building ini, teman-teman dapat berdiskusi bagaimana kasus apa yang ingin dibawakan, dan case building waktu 15 menit ini diberikan baik untuk tim pembuka ataupun tim penutup. Yang kedua, waktu pembicara maksimal yaitu adalah 7 menit 20 detik. Sama, baik itu dari pembicara pembuka, pembicara penutup, pembicara pertamanya, keduanya, member, ataupun whip, semuanya memiliki hak yang sama untuk berbicara selama 7 menit 20 detik. Yang ketiga, waktu diperbolehkan untuk interupsi dimulai pada menit pertama. Jadi interupsi dimulai setelah ada lonceng atau tanda dari juri ataupun nanti teman-teman sendiri memiliki timekeeper pribadi. Jadi setelah menit pertama baru dibolehkan interupsi, dan waktu interupsi berakhir itu pada menit ke-6. Jadi di jarak menit pertama dan menit ke-6 dibolehkan untuk memberikan interupsi, tentunya dengan persetujuan dan penerimaan dari pembicara yang sedang berbicara. Di menit sebelum menit pertama, dari menit 0 sampai menit pertama tidak diperbolehkan interupsi, dan juga dari menit ke-6 sampai menit ke-7 20 detik tidak diperbolehkan untuk interupsi. Yang keempat adalah hak menerima dan menolak interupsi sepenuhnya berada pada pembicara yang sedang berbicara, bukan juri. Ya, terkadang mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dengan sistem debat parlementer, mungkin
ada perbedaan dengan sistem debat lainnya yang interupsi itu menunggu persetujuan dari juri ataupun moderator, namun di debat parlementer tidak. Juri bertindak sebagai seorang yang menilai perdebatan tersebut, dan perdebatan terjadi pada akhirnya antara tim pemerintah dan tim oposisi. Sehingga ketika misalnya salah satu pembicara dari tim pemerintah berbicara dan tim oposisi ingin memberikan interupsi, maka hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak interupsi tersebut datang dari pembicara yang sedang berbicara saat itu, bukan dari dewan juri yang harus mempersilahkan atau menolak interupsi tersebut. Dan satu lagi mungkin yang tidak dituliskan di sini adalah interupsi tidak boleh dilakukan oleh tim atau ya tim di bench yang sama. Misalnya tim penutup pemerintah tidak boleh memberikan interupsi pada tim pembuka pemerintah. Sebaliknya, tim pembuka pemerintah juga tidak boleh memberikan interupsi pada penutup pemerintah. Jadi, bagi tim yang dalam posisi yang sama-sama di tim pemerintah, sama-sama di tim oposisi, walaupun ya benar kalian sedang dalam kompetisi, bukan berarti kalian bisa memberikan interupsi di tim yang dalam posisi yang sama gitu. Jadi interupsi hanya dapat diberikan kepada lawan yang jelas-jelas berserbangan idenya atau stance-nya dengan tim kalian. Berarti tim pemerintah hanya bisa memberikan interupsi pada oposisi dan begitu sebaliknya. Dan yang kelima, interupsi dapat diminta melalui chat, box Zoom maupun langsung unmute, dan mohon untuk menghargai preferensi pembicara. Nah, perdebatan kita akan terjadi secara online, makanya untuk hal itu ada beberapa hal teknis yang harus dipatuhi, yaitu adalah seperti untuk memahami bahwa ada beberapa pembicara yang merasa terganggu jika interupsi tersebut langsung melalui unmute Zoom, karena mungkin suaranya yang terlalu keras atau dapat menyebabkan dewan juri tidak mendengar speech-nya karena akan langsung terpotong dengan sistem audio Zoom dan lain sebagainya, sehingga beberapa pembicara memiliki preferensi misalnya melalui box Zoom saja. Sehingga penting untuk setiap pembicara mungkin mendetailkan atau menjelaskan preferensi dari interupsi yang ia inginkan, lalu setiap tim atau setiap orang harus menghargai pilihan tersebut sehingga tidak mengganggu jalannya perdebatan. Begitu. Next. Ya, ini adalah mungkin hal yang paling banyak ditanyakan untuk teman-teman sekalian yang masih belum familiar dengan sistem British Parliamentary. Apa perbedaan tim pembuka dan tim penutup? Baik, secara umum adalah kedua tim memiliki tujuan yang sama, baik itu tim buka penutup, sama-sama menyetujui ataupun menolak mosi. Perbedaan terletak dari analisa argumen atau bantahan yang dibawakan dan cara menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam artian bahwa tim pembuka dan tim penutup mungkin memiliki stance yang sama terhadap suatu mosi, tetapi pada akhirnya tim pembuka dan penutup bisa memiliki argumentasi yang berbeda atau respons yang memiliki alasan yang berbeda, atau bagaimana pada akhirnya memframing suatu kasus dengan berbeda dan menjelaskan mengapa pada akhirnya timnya jauh lebih baik dalam menjelaskan kasus tersebut dibandingkan tim di posisi yang sama begitu. Jadi perbedaan tersebut pada akhirnya terletak bagaimana kita membungkus suatu argumentasi, membungkus suatu bantahan, dan bagaimana menjelaskan suatu argumentasi dan bantahan yang kita punya jauh lebih baik atau sudah menjawab poin-poin penting yang harus dijawab dalam perdebatan tersebut. Secara umum seperti itu. Yang ketiga adalah tim pembuka dan penutup dinilai sebagai tim yang berbeda dan berkompetisi dalam membuktikan tim mana yang jauh lebih baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun di posisi yang sama, namun kedua tim tetap dinilai sebagai tim yang berbeda dan berkompetisi dalam perdebatan tersebut. Ya, next. Oke, kita akan membahas tentang tim pembuka. Ya. Nah, bagaimana menjadi tim pembuka yang baik? Secara umum seperti ini. Untuk menjadi tim pembuka yang baik, kita harus memiliki identitas tim yang kuat. Dalam artian, pastikan menjawab semua atau mayoritas poin terpenting yang harus dibuktikan dalam debat dengan penjelasan terbaik. Hal ini
tidak akan hanya membuat tim lawan sulit membantah, namun juga membuat tim penutup sulit mencari celah penjelasan yang lebih baik. Dalam artian, ketika pada akhirnya kita sebagai tim pembuka, kita juga harus memiliki mindset sebagai tim penutup. Hal ini dikarenakan kita tidak hanya melawan tim yang ada di depan kita atau tim lawan, tetapi juga tim yang memiliki stance yang sama. Sehingga kita perlu untuk sebagai tim pembuka memahami bahwa kita harus bisa sebaik mungkin membawakan seluruh argumentasi atau membawakan mayoritas dari argumentasi yang memang sangat penting dibawakan, sehingga kita tidak memisahkan poin apapun yang dapat membuat tim penutup pada akhirnya jauh lebih outstanding karena dia membahas misalnya BOP yang memang harus jawab dalam perdebatan tersebut. Jadi pastikan bahwa ketika case building, sebagai tim pembuka sudah dapat memetakan argumen apa saja yang potensial untuk dibawa, dan memprioritaskan argumentasi apa saja yang pada akhirnya sangat penting atau sangat relevan dengan mosi yang ada. Sehingga ketika pada akhirnya membawakan argumentasi yang dibawakan langsung mengena ke mosi, sehingga pada akhirnya tidak memberikan ruang untuk tim penutup dan tentunya juga untuk tim oposisi bisa membantah dengan mudah argumentasi tersebut. Begitu. Jadi pastikan bahwa kita juga tidak hanya memikirkan apa yang mungkin tim lawan kita bawa, tapi juga tim yang dengan stance yang sama atau posisi yang sama kemungkinan akan bawa. Dengan itu kita akan jauh lebih baik dalam mempersiapkan kasus-kasus dalam speech kita. Begitu. Next. Oke, kita bicara soal role speaker sekarang lebih terperinci. Yang pertama adalah pembicara pertama pemerintah, atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan Prime Minister. Tugas dari pembicara pertama pemerintah itu adalah men-set up debat dengan jelas, dan yang kedua adalah membawakan argumen. Nah, bagaimana men-set up debat dengan jelas? Ada 3 hal wajib yang harus dibawa dalam setiap mosi ataupun dalam setiap perdebatan oleh pembicara pertama pemerintah. Yang pertama adalah permasalahan atau urgensi dari perdebatan atau mosi tersebut, permasalahan apa yang ada, sehingga pada akhirnya kita perlu untuk memperdebatkan hal ini atau yang membuat pada akhirnya mosi ini muncul, karena secara umumnya mosi adalah suatu solusi yang datang karena adanya suatu permasalahan. Jadi tidak akan ada perdebatan jika tidak ada suatu permasalahan. Jadi penting untuk sebagai pembicara pertama, orang yang pertama kali berbicara dan orang yang pertama kali membuka kasus untuk menjelaskan permasalahan apa yang ada di status quo sekarang dalam sudut atau perspektif tim pemerintah. Dan yang kedua adalah menjelaskan tentang stance atau pendirian, yaitu solusi. Simpelnya adalah dengan menjelaskan bahwa kita menyetujui mosi tersebut dengan memberikan pendetailan yang lebih lanjut tentang bagaimana yang kita maksud dari menyetujui mosi tersebut. Dan yang ketiga adalah goal atau tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai. Simpelnya, goal dan tujuan bisa dicari dengan hanya membalikkan narasi dari permasalahan tersebut. Dengan memberikan antonim dari permasalahan tersebut, berarti kita bisa mendapatkan secara umum kondisi ideal yang kita mau. Itu adalah 3 hal umum yang harus dibawakan oleh pembicara pertama dari pemerintah. Nah, di sebelahnya ada beberapa hal opsional yang bergantung pada mosi, seperti definisi, model, preemptive, room of debate, dan lain sebagainya. Dalam artian, seperti definisi. Tidak semua mosi pada akhirnya membutuhkan definisi, jika memang pada akhirnya mosi tersebut sudah memiliki padanan kata yang sudah jelas, dan pada akhirnya tidak perlu ada spesifik penjelasan terhadap setiap kata tersebut, atau tidak ada penjelasan secara spesifik tentang area atau karakteristik suatu aktor dan sebagainya, sehingga definisi tidak diperlukan. Tetapi di mosi-mosi yang pada akhirnya memang memerlukan karakteristik secara jelas, pendetailan terhadap siapa aktornya, atau bagaimana apa yang dimaksud suatu kalimat dalam mosi, maka definisi tersebut penting. Jadi perlu untuk debater, para pendebat sekalian memiliki keahlian dalam memahami apakah suatu mosi tersebut memerlukan hal-hal tambahan seperti ini. Model, yaitu adalah tentang penjelasan dari stance atau pendirian kita secara terperinci, seperti runtutan apa saja yang ingin dilakukan dalam upaya untuk mencapai goals yang kita mau atau menjalankan solusi yang kita mau, menjelaskan prosesnya dalam bentuk mekanisme atau model.
Nah, itu juga termasuk opsional karena tidak semua mosi pada akhirnya mewajibkan kita untuk membawa model, tapi ada beberapa mosi yang misalnya bersifat pembuatan policy atau pembuatan kebijakan biasanya sangat mengutamakan diperlukan penjelasan model tersebut. Tapi tentunya juga dengan penjelasan argumen yang baik. Ya, ada preemptif. Preemptif adalah pada dasarnya untuk mencegah argumentasi lawan dalam artian memberikan bantahan, prediksi bantahan sebelum lawan sempat untuk menyampaikan argumentasi ataupun sanggahan dan responnya. Dan room of debate adalah penjelasan tentang possible argumen apa saja atau ruang pembahasan debat apa saja yang mungkin akan dibawakan dalam perdebatan kali ini. Again, itu adalah suatu yang opsional, bisa dibawa atau tidak. Yang terpenting adalah ada 3 hal pokok utama yang harus dibawakan oleh pembicara pertama. Seperti yang dilihat adalah permasalahan, stance, dan goal ataupun tujuan. Dan jangan lupa untuk membawakan argumen yang pada akhirnya mensupport kasus tersebut. Untuk penjelasan argumen mungkin akan jauh lebih jelas nanti di slide yang dipresentasikan oleh Kak Agung. Dan yang paling penting adalah perlu diingat jangan membuat setup debat yang bias atau berat sebelah. Pastikan bahwa setup dan bias dan setup debat yang dibuat tidak berat sebelah dan pada akhirnya bisa membuat perdebatan tersebut berjalan dengan baik. Ya. Next. Nah, kita akan membahas bagaimana setup debat yang baik. Tadi sudah disinggung sedikit bahwa nggak boleh bias atau nggak boleh berat sebelah yang pada akhirnya hanya menguntungkan satu tim, baik itu tim pemerintah ataupun oposisi kan. Terutama di sini karena Prime Minister berarti tidak boleh hanya menguntungkan tim pemerintah saja, tapi pada akhirnya equal atau berimbang baik tim pemerintah ataupun oposisi. Nah, yang pertama itu penting dipahami tidak membatasi perdebatan pada suatu area, waktu, dan kondisi tertentu kecuali mosi mewajibkan hal tersebut. Dalam artian, ketika mosi tidak secara langsung menyebutkan negara mana yang harus diperdebatkan atau aktor siapa yang pada akhirnya terlibat dalam perdebatan tersebut, kondisi seperti apa yang sedang terjadi, pada akhirnya kita tidak harus untuk membatasi perdebatan dan juga tidak boleh untuk membatasi perdebatan tersebut karena pada akhirnya itu akan menyebabkan bias yang hanya berat sebelah. Misal di suatu mosi dewan ini akan melarang merokok. Lalu setup yang dibawakan Prime Minister misalnya langsung mengatakan bahwa perdebatan ini hanya akan melarang rokok di public school atau di sekolah-sekolah umum, melarang di rumah sakit atau melarang rokok di tempat-tempat umum. Hal tersebut pada akhirnya terlalu menspesifikkan tempat atau ruang perdebatan dan pada akhirnya bersifat bias karena pada akhirnya menutup argumentasi yang akan dibawakan oleh tim oposisi juga, sehingga pada akhirnya berat sebelah. Akan jauh lebih mudah misalnya tim pemerintah untuk berargumentasi mengapa rokok boleh untuk dilarang tempat publik dan boleh untuk dikonsumsi jika ini bersifat private atau pribadi. Ya, hal-hal tersebut yang pada akhirnya harus dihindari karena pada akhirnya tidak akan membuat perdebatan terjadi secara sehat begitu. Tapi perlu untuk garis bawahi atau dicatat bahwa area, waktu, dan kondisi tetap dapat dibawakan sebagai contoh kasus, namun tidak untuk membatasi debat yang hanya dapat terjadi di wilayah itu. Jadi it's okay atau tidak masalah untuk setiap pendebat membawakan contoh kasus, misalnya ada contoh kasus di Jepang, di US, atau lain sebagainya yang sudah misalnya menerapkan suatu policy atau kebijakan dari mosi tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa perdebatan pada akhirnya hanya akan stop terjadi dalam ruang lingkup negara tersebut, karena pada akhirnya tim oposisi juga memiliki hak yang sama untuk menjelaskan atau membawa contoh kasus misalnya dari negara-negara lain sesuai preferensi mereka. Nanti sebagai EJU akan menilai tentang alasan atau kemampuan untuk merelevansikan contoh-contoh yang dibawakan atau kondisi area atau area, waktu, dan kondisi yang dibawakan dengan support terhadap argumen dan support terhadap kasus di kemudian hari di nantinya, sehingga ya perlu digarisbawahi bahwa tidak menspesifikkan tapi boleh untuk dibawakan sebagai contoh begitu. Next. Ya, pembicara pertama oposisi atau leader of opposition. Pembicara pertama oposisi tugas utamanya adalah men-set up stance oposisi dengan jelas dan membantah argumentasi yang dibawakan oleh Prime Minister atau pembicara pertama pemerintah,
dan yang ketiga adalah membawakan argumentasi. Nah, tadinya di pembicara pertama pemerintah sudah membawakan setup, menjelaskan apa sih yang akan dibawa oleh secara umum yang akan dibawa oleh tim pemerintah dan apa yang akan diperjuangkan oleh tim pemerintah tersebut. Sama halnya dengan tim pemerintah, tim oposisi pada akhirnya juga punya hal apa yang ingin mereka dan harus diperjuangkan, sehingga penting untuk men-setup stance oposisi dengan jelas. Nah, bisa dilihat di sebelahnya bahwa opsi stance yang bisa dibawakan oleh oposisi secara umum dapat terdiri dari 4 tipe. Yang pertama adalah dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah pada status quo, dalam artian berusaha membuktikan bahwa setiap penjelasan argumentasi ataupun urgensi yang dibawakan oleh tim pemerintah tentang permasalahan dari status quo, hal tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi, misalnya jika memang itu memungkinkan untuk menjelaskan mengapa permasalahan tersebut tidak ada, biasanya jika tim pemerintah tidak relevan dalam membawakan permasalahan tersebut. Namun, jika pada akhirnya permasalahan yang dibawakan oleh tim pemerintah sudah relevan atau memang benar adanya, maka stance yang dapat dibawakan oleh tim oposisi adalah status quo bermasalah, ya, kondisi sekarang memang ada permasalahan yang disebutin tim pemerintah nih. Nah, tetapi solusi sudah progresif. Jadi solusi yang udah ada di status quo sekarang itu udah progresif, dalam artian sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun belum hilang, tapi pada akhirnya dalam proses untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sudah ada upaya-upaya baik yang dijalankan, sehingga sebagai kesimpulan, mosi tidak diperlukan atau upaya dari tim pemerintah tidak diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena udah ada nih solusi yang udah bagus atau progresif di status quo sekarang. Nah, yang ketiga adalah status quo dan solusi gagal tercapai, gagal dalam mencapai goals atau kondisi ideal yang diinginkan, tetapi mosi hanya akan memperburuk keadaan. Dalam artian tim oposisi berargumentasi atau setuju bahwa status quo dan solusi memang sudah gagal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah, tetapi pada akhirnya jika kita mengimplementasikan mosi atau tujuan dari tim pemerintah, ini hanya akan memperburuk keadaan. Kondisi sekarang pada akhirnya akan jauh lebih buruk, sehingga pada akhirnya kami tetap menolak mosi ini, gitu. Jadi kita tetap memiliki opsi untuk pada akhirnya menolak, tidak diwajibkan untuk memberikan alternatif solusi atau memberikan alternatif mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa sebagai tim oposisi bisa hanya dengan mengatakan bahwa status quo salah dan solusi pada akhirnya tidak bekerja, tetapi pada akhirnya kami menolak hal ini karena dengan mengimplementasikan mosi ini akan memperburuk keadaan. Jadi tidak ada sebenarnya kewajiban untuk tim oposisi harus memberikan alternatif solusi. Namun yang keempat, jikalaupun pada akhirnya tim oposisi merasa bahwa dapat menjawab penyelesaian masalah dengan memberikan alternatif solusi dan merasa mampu untuk menanggung burden yang harus dibuktikan dalam menjelaskan solusi tersebut, maka tidak masalah untuk tim oposisi menjawabkan alternatif solusi. Tapi perlu untuk dipahami bahwa sebagai tim oposisi memiliki banyak opsi dalam bagaimana menunjukkan stance-nya, namun tentunya juga harus strategik dengan stance tersebut. Jangan sampai dismissive, dalam artian jangan sampai mengatakan tidak ada masalah pada status quo, padahal penjelasan dari tim pemerintah sudah sangat persuasif dan baik dalam menjelaskan permasalahan tersebut. Jadi be aware atau pahami kasus pemerintah dengan baik, sehingga pada akhirnya penjelasan terhadap stance atau memposisikan diri terhadap stance akan juga jauh lebih baik untuk pembicara pertama oposisi. Next. Ya, ini adalah definition challenge. Biasanya definition challenge tersebut akan dilakukan oleh pembicara pertama oposisi. Nah, jadi kondisi seperti apa sih yang bisa melakukan definition challenge? Mungkin aku akan jelasin dulu tentang definition challenge. Jadi intinya adalah definition challenge itu adalah merubah definisi atau meng-clearkan definisi atau setup debat ketika pada akhirnya pembicara pertama dari pemerintah memberikan definisi yang masih belum jelas atau mungkin tidak relevan dengan mosi, atau yang paling parah bias atau hanya memberatkan tim oposisi dan meringankan
sisi tim pemerintah tersebut. Sehingga jika pada akhirnya tim oposisi merasa bahwa debat tersebut terjadi dengan tidak adil, maka definition challenge dapat dilakukan untuk meneruskan perdebatan tersebut sehingga akan berjalan jauh lebih baik. Nah, apabila setup debat yang dibawakan oleh pembicara pertama pembuka pemerintah tidak adil atau tidak relevan, maka pembicara pertama pembuka oposisi dapat melakukan definition challenge ke arah yang jauh lebih baik. Nah, contoh dewan ini misalnya akan melarang merokok. Prime Minister bilang hanya akan dilarang seperti yang aku bilang tadi dalam properti publik seperti rumah sakit dan sekolah. Maka tim oposisi dapat men-challenge mosi ini, memberikan definition challenge dengan mengatakan bahwa perdebatan ini pada akhirnya dimaksudkan untuk melarang full rokok, terlepas itu di properti publik atau untuk private atau lain sebagainya. Ini akan dilarang dari suatu negara tersebut, perusahaannya akan ditutup, petani tembakaunya juga akan dilarang untuk bertani dan lain sebagainya. Jadi kita akan completely untuk menghilangkan rokok dari suatu wilayah atau suatu negara. Dan ya, itu adalah definisi dari perdebatan. Misalnya seperti itu untuk menjelaskan definition challenge. Begitu. Next. Oke, setelah pembicara pertama tadi, kita bicara tentang pembicara kedua. Ada beberapa hal yang dibawakan oleh pembicara kedua, seperti membantah argumentasi lawan, membangun kembali argumentasi tim, dan membawakan argumentasi baru yang masih relevan dengan Prime Minister, memberikan perbandingan dan menjelaskan mengapa tim opening atau pembuka sudah menjawab pertanyaan paling penting. Nah, pada akhirnya pembicara kedua bersifat untuk melengkapi pembicara pertamanya. Dalam artian tetap harus ada argumentasi atau penjelasan yang solid. Jangan tidak selamanya bahwa sebagai pembicara kedua kita harus membawakan argumentasi yang benar-benar berbeda. Dalam artian kita juga dapat membawakan argumentasi yang sama untuk melengkapi mungkin penjelasan yang masih lag atau masih kurang di pembicara pertama kita. Sehingga untuk sebagai pembicara kedua, penting untuk juga mendengarkan rekan teammate-nya, tidak hanya mendengarkan lawan, sehingga kita tahu sisi mana aja nih yang harus dilengkapin, dan sisi mana aja yang mungkin udah cukup, sehingga kita bisa bawa ranah perdebatannya ke argumentasi-argumentasi yang jauh lebih luas. Dan ingat bahwa karena kita pada akhirnya adalah pembicara terakhir di tim kita, tim opening, penting untuk pada akhirnya memberikan respon dan juga pada akhirnya memberikan perbandingan. Mengapa tim kita jauh lebih baik dibandingkan tim opening lainnya, dan juga memberikan atau menjelaskan mengapa tim kita sudah menjawab badan-badan penting. Sehingga pada akhirnya, kalaupun tim closing datang dengan penjelasan yang baru, yang mungkin lupa kita bawakan atau tidak dapat dibawakan karena durasi waktu, juri sudah menangkap maksud kita atau sudah mendapat penjelasan tentang mengapa kasus kita sudah penting dan mengapa kasus kita sudah menjawab hal-hal sangat krusial dalam perdebatan tersebut. Jadi penting untuk tidak hanya berfokus pada argumentasi dan bantahan atau respon, tapi juga berfokus dalam mempengaruhi juri kenapa kasus dari tim kita sudah sangat solid dan sudah sangat baik. Begitu. Next. Oke, tim penutup akan dilanjutkan oleh Kak Agung. Untuk Kak Agung, dipersilahkan. Oke. Udah kedengeran nggak, Epic? Iya, udah kedengeran, Kak. Oke, selanjutnya kita bakalan membahas tentang tim penutup. Yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana menjadi tim penutup yang baik. Hal yang paling pertama adalah jangan memberikan repetisi atau mengulang kasus tim pembuka. Sebagai tim penutup, kita harus meyakinkan juri kita itu berbeda dan tidak hanya mengulang apa-apa kasus-kasus yang sudah dibawa oleh tim pembuka. Yang kedua, kita harus berbeda, tapi tidak berarti bahwa tim penutup dapat membantah tim pembuka. Artinya meskipun kita bisa berbeda dari tim pembuka, tapi karena kita memiliki stance yang sama, seperti yang sudah dijelaskan sama Vicky, tidak secara langsung kita meng-attack atau memberikan ofensif ke tim pembuka kita. Jadi kalaupun kita harus menyerang, kita tuh sesimpel untuk menyerang secara langsung tim oposisi atau lawan kita.
Namun, memang tetap kita harus menunjukkan mengapa sih kita bisa memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap tim pembuka kita. Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi penjelasan penting yang belum dibawakan oleh tim pembuka, seperti misalnya ada pembahasan-pembahasan praktikal, atau ada konteks-konteks atau ruang lingkup yang lain. Gitu. Tipsnya adalah, meskipun tim pembuka bisa jadi memberikan substansi atau konten yang sangat banyak, tapi ingat aja, misalnya dalam waktu 7 menit kali 2, itu bukan artinya bakalan menjadi sangat-sangat sempurna kasusnya. Bakalan selalu ada ruang lingkup lain yang bisa dibahas oleh tim penutup. Terakhir, jelaskan mengapa poin tim penutup jauh lebih penting dibandingkan poin-poin yang ada di tim pembuka, terutama mengapa sih poin yang dibawakan oleh tim penutup, tim Anda khususnya, jauh lebih penting dibandingkan tim lawan. Untuk speaker role-nya sebagai tugas masing-masing, yang pertama itu member, yaitu pembicara pertama pada tim penutup. Tugas-tugas utamanya antara lain seperti pertama, menjelaskan perbedaan antara tim closing dan opening, tim pembuka dan tim penutup. Maksudnya seperti ini, jadi sebaiknya di awal-awal pidatonya, di awal-awal speech-nya, lebih baik langsung memberikan perbedaan, apa sih yang akan kita bawa, apa sih yang membedakan kita dari tim pembuka, sehingga adjudicator atau juri bakalan langsung mudah untuk mengidentifikasi arah pembicaraan kita, arah substansi kita selanjutnya. Kedua, wajib membawakan respon atau bantahan baru yang mungkin belum dibawa oleh tim pembuka, sehingga poin-poin itu bakalan berimpact, yang menjadi poin khusus kita, yang membedakan kita juga di antara tim-tim lainnya. Yang terakhir, juga wajib untuk membawakan argumen atau kontribusi baru, sehingga tidak mengulang atau melakukan repetisi terhadap kasus-kasus yang sudah dibahas di tim pembuka. Apa sih arti baru di sini? Baru itu dapat berupa hal yang belum pernah dibahas oleh tim pembuka, atau hal yang sudah dibahas namun dengan penjelasan yang berbeda. Ya, mungkin tadi misalnya kita pakai penjelasannya Vicky aja ya, misalnya tentang mosi pelarangan merokok. Mungkin tim pembuka membahas tentang konteks kesehatan. Nah, sebagai tim penutup kita harus membawa dengan penjelasan yang lain, misalnya di konteks ekonomi, misalnya bagaimana merokok bisa berimbas kepada keuangan negara dan lain-lain. Nah, sehingga jelas apa sih perbedaan kita dibandingkan pembuka. Dan nggak cuma itu, kita harus menjelaskan mengapa sih kasus tim penutup jauh lebih penting. Nah, jadi misalnya kita membawa tadi tentang konteks ekonomi ya, kita harus memberitahu juri kenapa sih pembahasan atau konteks ekonomi itu jauh lebih penting dibandingkan pembahasan yang dibawa sama tim pembuka tentang kesehatan misalnya. Mungkin bisa diberikan penjelasan bahwa ternyata pembahasan tentang kesehatan itu juga sudah terinclude, sudah masuk di dalam ranah konteks ekonomi, sehingga benefit-benefit yang ditawarkan dari tim pembuka sebenarnya sudah ada yang dibawakan, sudah ada juga dalam kasusnya tim penutup. Namun jauh di provide atau disajikan dengan penjelasan jauh lebih luas. Whip atau pembicara kedua pada tim penutup. Apa aja sih tugas-tugas utama dari seorang pembicara kedua? Yang paling pertama adalah tetap membawakan bantahan seperti layaknya pembicara-pembicara lainnya, atau ya kita harus memberikan respon terhadap pembicara yang sebelumnya yang barusan memberikan speech. Dan bantahan-bantahan itu sebisa mungkin adalah bantahan-bantahan yang langsung direct terhadap kasus lawan dan belum pernah dibahas sebelumnya. Yang kedua, membawakan ekstensi kasus tim. Nah, perlu diingat bahwa pembicara kedua tidak diperbolehkan untuk membawa argumen baru
Apa sih argumen baru? Ya seperti tadi, apabila pembicara pertama pada tim penutup sudah membawa misalnya konteks ekonomi. Nah, kita tidak boleh lagi membawa argumen yang sangat-sangat fresh atau misalnya pembahasan ekonomi yang sebelum belum pernah dibawa oleh pembicara pertama kita gitu. Tapi kita harus memberikan ekstensi atau pendalaman kasus terhadap misalnya argumen dengan konteks ekonomi tadi yang mungkin belum terjelaskan secara dalam oleh pembicara pertama tadi. Yang ketiga, memberikan bias analysis kemenangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan analisa terhadap semua tim-tim, artinya lawan kita ada 3 tim lainnya ya, bahwa analisa kita menunjukkan bahwa tim kita itu yang jauh lebih unggul di antara proposal-proposal yang ditawarkan oleh tim-timnya. Kita harus memberikan komparasi mengapa sih kita itu sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, semua challenge-challenge yang diberikan lawan, dan sudah menjawab semua BOP sebagai tim kita itu, mau sebagai tim pemerintah ataupun tim oposisi. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa karena kita sudah bisa menjawab hal-hal itu, kita sudah memberikan penjelasan dan menyebutkan mengapa sih kita lebih penting, perlu kita beri kesimpulan kepada juri bahwa kita unggul dibandingkan tim-tim yang lainnya. Yaitu, ya, bias analysis itu sendiri definisinya adalah bagaimana caranya kita menjelaskan pada juri hal apa yang harus dibuktikan dalam debat dan mengapa tim Anda telah menjawab hal tersebut. Nah, ya seperti yang tadi saya bilang, kalau bias analysis itu kita tuh menjelaskan gimana caranya bahwa misalnya tadi, kenapa sih konteks ekonomi tadi yang jauh lebih penting untuk dibahas dibandingkan konteks kesehatan misalnya. Atau sebaliknya, kenapa sih konteks kesehatan jauh sebenarnya lebih penting dibandingkan konteks ekonomi. Sedangkan bantahan itu adalah tipsnya harus strategis dalam membantah kasus. Karena seringkali waktu kita itu nggak cukup untuk membantah semua kasus gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah make sure pastikan kalau misalnya kita itu sudah merespon semua poin-poin penting oleh tim lawan, gitu. Sehingga tim yang seharusnya menjadi tim lawan itu bisa dialihkan atau bisa menjadi turning point ya, menjadi tipping point tim kita itu sendiri. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang argumen, yang mana sejatinya sebenarnya itu adu argumentasi, adu ide. Nah, argumen itu sejatinya seperti apa sih argumen yang baik? Argumen yang baik adalah argumen yang memberikan penjelasan secara rasional dan logis. Nah, biasanya argumen dapat dibawakan dalam bentuk filosofi atau praktikal. Gitu. Nah, seperti apa sih argumen yang praktikal atau filosofikal itu? Nah, kalau argumen yang praktikal itu adalah bagaimana argumen yang Anda bawakan itu dapat mencapai tujuan dan seberapa efektif dalam perbandingan dengan tim lawan. Artinya, ada penjelasan mengenai proses, ada penjelasan mengenai dari A sampai Z itu, kalau itu tuh bisa lebih unggul dibandingkan argumentasi yang dibawakan oleh tim lawan. Sedangkan argumen filosofi itu adalah argumen yang menjelaskan tentang landasan filosofi, teoritis, secara prinsip, mengapa sih hal yang kita nyatakan itu, ide yang kita provide itu penting, relevan, dan benar seperti itu. Contohnya misalnya penjelasan tentang moral, kewajiban, hak. Gitu. Contohnya itu seperti misalnya argumentasi tentang pemerintah, kewajiban pemerintah itu seperti apa sih? Misalnya kewajiban pemerintah adalah secara prinsip menyajikan atau memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan sebaliknya misalnya kewajiban masyarakat adalah mematuhi pemerintah sehingga mendapatkan hak-hak kesejahteraan itu tersebut. Nah, argumen itu juga banyak jenis-jenisnya ya. Tapi secara general, berikut adalah jenis-jenis argumen yang seringkali
harus dibawakan dalam debat. Yang pertama ada jenis urgensi. Urgensi itu maksudnya apa sih? Argumen yang berlandaskan oleh adanya kebutuhan yang mendesak. Seperti apa permasalahan dalam status quo yang membutuhkan respon cepat dari pemerintah, sehingga harus cepat ditangani, sehingga harus cepat dilakukan proposal yang kita provide itu tadi, yang kita tawarkan tadi. Tunjukkan mengapa status quo tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Bahwa udah ada usaha-usaha di status quo, mungkin ada usaha-usaha pemerintah, ada program-program pemerintah, atau mungkin tidak ada yang pemerintah, tapi kayak misalnya organisasi-organisasi atau aktor-aktor yang ada di mosi-mosi itu, bahwa ada kegiatan-kegiatan, ada aksi-aksi di status quo yang nggak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya kita juga harus nge-state apakah kerugian yang dapat terjadi terhadap aktor yang terlibat dalam perdebatan jika pemerintah tidak menggunakan proposal yang kita tawarkan sekarang. Sehingga kita tuh juga sehingga kita tuh menjelaskan bahwa dalam argumen kita tuh kalau misalnya kita nggak melakukan proposal yang kita sajikan ini, apa sih harmnya, apa sih imbasnya? Makanya itu disebut urgensi, mendesak, harus dilakukan sekarang. Kesimpulannya apa sih? Bagaimana caranya kita tuh berargumentasi kalau pemerintah atau aktor yang sedang kita bicarakan ini gagal di status quo. Oleh karena itu kita harus menggunakan proposal yang kita tawarkan itu. Kita ingin menunjukkan kalau misalnya revolusi atau change atau perubahan yang kita tawarkan itu harus segera dilaksanakan. Kalau enggak, bakalan menjadi-jadi masalahnya. Gitu. Misalnya mosi-mosi tentang perang. Misalnya perlunya ada mediasi. Sehingga kalau misalnya tidak dilakukan mediasi tersebut, otomatis perang yang sedang terjadi di status quo akan semakin parah dengan misalnya bertambahnya korban, bertambahnya refugee, bertambahnya ya itu permasalahan-permasalahan, sehingga harus dilakukan perubahan itu. Selanjutnya ada jenis argumen justifikasi. Ya. Biasanya ini bersifat filosofi. Apa itu? Yaitu penjelasan tentang mengapa sih hak yang ingin kita bela itu penting. Kesimpulannya adalah itulah mengapa itu satu-satunya cara bagi pemerintah untuk melindungi hak. Jadi bagaimana caranya kita tuh menjelaskan dari argumentasi kita identifikasi dulu sebenarnya ada hak aktor ini, hak masyarakat itu apa dulu. Lalu kita jelaskan bagaimana sih hak itu sebenarnya penting banget untuk kita lindungi. Lalu selanjutnya kita harus menjelaskan mengapa sih proposal kita tidak akan merugikan aktor lain. Karena harus dijelaskan sehingga oposisi juga tidak itu tuh jadi sehingga oposisi bakalan susah untuk memberikan negasi terhadap proposal kita apabila kita sudah memberikan argumen yang sudah sampai ke level ini. Jadi balik lagi tadi yang pertama kita harus menunjukkan bagaimana sih hak yang ingin kita lindungi itu, mengapa sih meskipun kita melindungi hak ini tidak akan merugikan hak orang lain. Bahkan untuk lapisan ketiganya kita harus memberikan preemptif ya seperti yang tadi si Spiki bilang. Kalaupun misalnya dalam beberapa hal itu mungkin bisa merugikan aktor lain, kita harus memberikan penjelasan mengapa sih tetap benar untuk menjalankan proposal yang kita tawarkan ini. Mungkin bisa jadi penjelasan itu berupa perbandingan hak, keseimbangan hak, terhadap kepantasan atau perbandingan tentang worth ya, apakah seberapa pantas orang-orang yang perlu kita lindungi ini, apakah kompensasinya, apa sih yang kita dapatkan apabila kita mengorbankan sesuatu hal. Gitu. Selanjutnya ada jenis argumen effectiveness atau efektivitas. Apa itu? Yaitu argumen yang menjelaskan apa sih tujuan. Biasanya kita menjelaskan pertama itu adalah apa sih tujuan kita dengan jelas. Bagaimana sih masing-masing mekanisme yang kita tawarkan bisa mencapai suatu tujuan. Misalnya
kita menyatakan kalau kita ingin memberikan kesejahteraan melalui pembebasan pajak. Jadi harus dijelaskan prosesnya dari A sampai Z itu kenapa sih misalnya kita membebaskan pajak orang-orang itu jadi sejahtera. Apa sih yang diterima dia? Gitu. Behavior apa sih yang berubah di masyarakat? Jadi jelaskan semua detail dan proses yang diperlukan itu. Selanjutnya dalam argumen yang seperti ini kita harus membandingkan efektivitas kita dengan mekanisme yang sudah terjadi di status quo. Gitu. Apa sih proses-proses apa aja sih, unsur-unsur apa aja sih yang membuat status quo itu gagal? Dan ternyata yang tidak ada dalam status quo itu ternyata ada dalam mekanisme proposal kita. Jadi harus kita identifikasi, harus kita nyatakan secara tegas ya, secara eksplisit. Kalau misalnya hal-hal inilah yang tidak ada. Dan nggak cuma membandingkan terhadap status quo yang gagal ya. Bisa jadi lawan itu memberikan proposal lain atau alternatif lain. Nah itu harus kita bandingkan juga. Kenapa sih proposal yang ditawarkan lawan kita itu tidak mengandung unsur-unsur yang kita tawarkan ini? Apa sih eksklusivitas dari proposal kita itu? Nah jadi terasa proposal mana yang jauh lebih efektif, proposal mana yang dapat menjawab lebih banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat misalnya. Terakhir ada jenis argumen benefit or harm, yaitu benefit artinya benefit dan harm artinya kerugian. Gitu. Nah di sini tuh kita harus menjelaskan masalah dalam status quo secara detail terhadap aktor-aktor terkait, aktor utama, aktor sekunder yang dilindungi, atau konsep tertentu. Jadi bagaimana sih proposal kita? Lewat argumen ini ya kita jelaskan. Kalau misalnya kita tuh memberikan benefit atau menjawab atau memberikan solusi terhadap masalah yang udah ada di status quo itu. Yang kedua, bagaimana proposal Anda akan membawa perbaikan terhadap kerusakan dalam status quo. Nah gitu. Jadi harus diutarakan karena apa sih yang bakalan didapatkan secara konkret ya, sehingga memudahkan untuk juri itu memvisualisasikan apa sih yang Anda tawarkan ini. Gitu. Iya, jadi tipsnya itu sebisa mungkin jangan cuma memberikan penjelasan yang sifatnya abstrak atau terlalu general, tapi juga harus sampai ke konteks praktikal, gitu. Bisa dibayangkan dengan mudah. Selanjutnya bantahan. Nah, bantahan itu juga sangat penting ya. Dan levelnya dalam penjurian, dalam menjurikan kasus, itu 50-50 dengan argumentasi. Sehingga tidak bisa dibilangin kalau misalnya tim yang lebih banyak rebuttalnya, tim yang lebih banyak responnya unggul dibandingkan tim yang sedikit bantahan tapi lebih banyak argumentasi, atau sebaliknya. Jadi bantahan dan argumentasi itu harus balance gitu. Jadi kita tuh tidak hanya menghancurkan kasus lawan, tapi make sure kita juga membangun kasus kita sendiri. Nah, dalam memberikan bantahan, itu yang paling pertama konsepnya adalah negation, yaitu adalah respon langsung terhadap kasus tentang hal apa yang disetujui dan tidak disetujui terhadap lawan kita atau dalam perdebatan. Jadi misalnya kita sebagai oposisi, kita nyatakan apa sih yang kita setujui dari kasusnya pemerintah, bagaimana apakah itu caranya, apakah itu idenya, apakah itu permasalahannya, atau apakah itu benefitnya, dan lain-lain. Jadi harus diutarakan. Nah, tipsnya adalah mengulang kembali kalimat itu, kalau bisa keywords-nya ya, kata-kata kuncinya, apa yang dibilang oleh tim sebelumnya, baru berikan pernyataan terhadap statement itu, apakah kita setuju atau tidak setuju, baru kita berikan alasannya. Nah, sanggahan argumentasi itu seperti apa sih? Jadi secara konsep itu ya seperti itu ya. Ketika ada suatu ide, misalnya sebut saja A+, maka kita secara memberikan responsnya kita harus memberikan negatif terhadap A+ itu.
kita harus membuktikan mengapa sih pernyataan argumen lawan itu salah gitu, atau tidak benar, atau sebenarnya sebaliknya. Yang kedua, selain kita menyatakan A negatif itu, kita harus juga memberikan penjelasan meskipun, atau bahasa Inggrisnya even if. Jadi ibaratnya itu kita andaikan A plus terjadi, kita andaikan apa yang dibilang tim lawan itu benar. Tapi tetap kita buktikan kalau misalnya tidak akan efektif apa yang dibilangkan dia. Prosesnya tidak akan mencapai tujuan. Atau meskipun mencapai tujuan, atau apa klaim benar, ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Setelah yaitu proposal yang ditawarkan itu dilakukan. Sehingga merespon kita itu bakalan jauh lebih berat dibandingkan hanya sekedar menyatakan setuju atau enggak. Gitu. Baik, saya rasa itu saja untuk penjelasan terhadap debate seminar ini. Saya kembalikan ke Vicky atau Alan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Vicky dan Kak Agung untuk seminar debatnya. Berikutnya kita akan langsung melanjutkan ke seminar penjurian. Oke, PPT-nya dari Kak Agung juga? Atau? Oh iya, bentar ya. Oke. Yang di grup ya? Iya. Ini udah ada gambar rubahnya Bang, kirim ke mau di-cut dulu nggak? Bang Rit, recordingnya. I think kayaknya aku harus ngomong satu. Jadi gini, kan tadi ada perubahannya, aku juga baru cek. Baru cek WA lagi. Wait, atau aku coba share screen aja langsung kali ya. Ya, oke. Oh, udah, oke. Dan. Oke, mau pakai punya Alan atau punya aku? Langsung aja dari kakak aja kalau gitu. Oke. Oke, kelihatan ya? Oke, Alan. Oke, untuk baiklah, kita akan mulai untuk sesi berikutnya, yakni seminar penjurian. Jadi next. Oke, pertama kita akan bahas terkait perbedaan atau pembagian dari juri-juri. Yakni ada terkait 3 pembagian. Pertama adalah chair, kedua panel, ketiga trainee. Untuk masing-masing dari mereka memiliki perbedaan masing-masing. Pertama, kalau kita berbicara soal chair, mereka adalah orang yang memberikan oral adjudikasi. Setelah selesainya debat, mereka memberikan penjelasan terkait keputusan dari debatnya, penjelasan dan rasionalisasi baliknya dan lain sebagainya. Mereka juga yang nanti akan memimpin proses conferring dari anggota-anggota panel yang lain, dan juga mereka akan melaksanakan dan terlibat dalam voting jika diperlukan. Berikutnya ada panel, yakni mereka akan berkontribusi juga dalam proses conferring dan juga akan terlibat dalam voting jika diperlukan. Ketiga adalah trainee, mereka juga berkontribusi dalam proses conferring, tapi mereka tidak bisa terlibat dalam proses voting. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya sama dengan Asian ketiga pembagian juri, namun yang membedakan adalah bahwa dalam BP hanya chair yang memberikan oral adjudikasi dan yang memiliki hak untuk voting memang jika diperlukan hanyalah chair dan panel, sedangkan trainee tidak bisa. Namun perlu diingat bahwa ketiga posisi ini harus diperlakukan sama dalam proses diskusi,
Karena opini dari chair itu tidak mutlak selalu lebih baik dibandingkan atau lebih bagus dibandingkan opini dari panel, sehingga ini mutlak paling benar, dan juga vice versa. Opini dari panel juga memiliki kemungkinan untuk mungkin lebih baik dibandingkan opini dari chair. Next. Nah, pertama kita akan bahas terkait juri terlebih dahulu. Siapa sebenarnya juri yang kita maksud? Juri harus menempatkan diri mereka sebagai average reasonable voter. Apa kriteria dari kita menganggap orang itu sebagai average reasonable voter? Pertama, average reasonable voter adalah orang yang memiliki informasi dasar terkait isu global terbaru yang ada dan disebarkan di media mainstream. Contohnya, kondisi pandemi COVID-19 saat ini, gerakan-gerakan sosial yang marak kayak BLM, feminisme, atau kayak bahwa cryptocurrency sekarang sedang booming-boomingnya, atau isu vaksinasi sekarang sedang marak-maraknya. Kita tahu terkait isu-isu tersebut secara general, kita tahu hal-hal tersebut karena memang itu adalah hal yang secara universal diketahui orang dan disebarkan di media-media mainstream pada umumnya. Tapi yang kedua, kita tidak boleh menggunakan pengetahuan ataupun data spesifik yang kita miliki untuk menilai isu terkait terhadap isu terkait untuk menilai debatnya. Jadi, contoh, ya mungkin kita tahu bahwa cryptocurrency sedang booming, tapi kita tidak tahu, kita tidak boleh menggunakan pengetahuan bahwa cryptocurrency itu menggunakan tenaga listrik yang sangat besar dan bahkan sampai melebihi konsumsi listrik dari suatu negara dan dianggap tidak ramah lingkungan. Atau ya kita tahu bahwa saat ini negara sedang berebut vaksin, tapi kita tidak tahu sebenarnya secara statistik yang akurat sebenarnya negara A sudah mendapatkan berapa juta vaksin dan berapa juta vaksin. Jadi hal-hal secara spesifik seperti data statistik dan lain sebagainya dan hal yang berbau benar-benar teknis itu adalah hal yang tidak boleh dimiliki oleh average reasonable voter. Ketiga, average reasonable voter itu mampu membuat pertanyaan berdasarkan logika dasar. Jadi mereka emang tidak akan langsung otomatis menelan apa yang dilemparkan oleh tim pro. Jika tim pro menyatakan premis A, B, C, D, mereka nggak boleh langsung menelannya, namun secara logika, apakah memang itu bisa diterima? Nah, itu parameternya. Tapi juga di saat bersamaan, mereka nggak boleh step in, atau mereka nggak boleh merespon sendiri nih argumen dari para pendebatnya. Keempat, mereka adalah orang yang mau mendengarkan dan dapat diyakinkan oleh tim manapun. Terlepas dari itu tim opening yang tampil pertama atau tim closing dari tim pertama, mereka mampu untuk diyakinkan oleh keempat tim, dan average reasonable voter harus mau untuk menghapuskan semua bias personal. Jadi terlepas dari sebagai contoh agama kalian, kepercayaan kalian, aliran politik, ideologi, dan lain sebagainya, itu adalah hal yang tidak boleh dilibatkan personal feeling dan personal bias kalian ke dalam menjuri debat. Jadi jangan mentang-mentang sebagai contoh mosinya ngomongin politik tertentu atau partai politik tertentu, jadinya bias kita terikutkan. Itu nggak boleh. Kelima, mereka harus menilai debat hanya berdasarkan apa yang terjadi dalam debat. Jadi, apabila sebagai contoh satu tim kekurangan satu tim hanya membawakan analisis sampai tahap tertentu, maka jelaskan bahwa mereka hanya mencapai sampai tahap tertentu. Jadi, bukan apa yang kalian pikir seharusnya terjadi. Jadi, jangan nilai debatnya berdasarkan dengan cara mengatakan, oh harusnya debatnya ke arah sini, tapi nilai murni berdasarkan apa yang memang sudah terjadi dalam debat tersebut. Mana tim yang lebih baik, mana tim yang lebih kurang dibandingkan tim. Next. Langkah awal dalam menjuri. Pertama, jadilah pendengar yang baik. Karena dengan menjadi pendengar yang baik, kalian harus memperhatikan setiap detail yang terjadi sehingga kalian bisa mengikuti alur debatnya secara keseluruhan. Kedua, menjadi pencatat yang detail. Jangan melewatkan satu detail apapun. Kenapa? Pertama, agar setiap alur dalam debat kalian dalam speech, dalam sistem berbicara bisa kalian ikuti. Jadi kalian tahu bahwa apa saja yang sudah dikatakan oleh tiap pembicara, dari mulai premis mereka, analisis mereka, reasoning mereka, link back mereka, sehingga elaborasi mereka, kalian dapat mengikuti dengan baik. Kedua, ini juga untuk mengkonfirmasi untuk benar apa tidak apa yang memang kalian tangkap yang saat itu terpikir dalam kalian, bagaimana kalian memahami apa yang dikatakan oleh debater, dan kalian bisa mendapat meng-cross-check-nya lagi dengan catatan kalian. Ketiga, catat apa yang dikatakan, jangan memparafrase atau mengubah frame dalam kalimat. Jadi apabila
mereka mengatakan dengan kalimat seperti itu, dengan suatu kalimat tertentu, ya udah kalian catatnya dengan kalimat yang sama. Jangan kalian menggunakan kalimat yang baru yang mungkin kalian anggap memiliki makna yang sama. Kenapa? Karena perbedaan kata atau kalimat itu tuh artinya adalah perbedaan framing dan itu bisa mempengaruhi scoring yang layak didapatkan oleh setiap pembicara. Berikutnya, nilailah setiap tim dan argumen secara komparatif. Jadi, jangan sebagai contoh, kalian hanya menilai bahwa oh, tim pemerintah pembuka kurang di sini, lebih di sini dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kalian mengatakan bahwa tim pemerintah pembuka mendapatkan posisi keempat. Berikutnya kalian masuk ke penjelasan bahwa tim pemerintah penutup mendapatkan posisi ketiga, tapi tidak menjelaskan kenapa tim pemerintah penutup itu lebih baik daripada pemerintah pembuka. Jadi jadi jangan hanya menilai tim dan argumen mereka secara individu, tapi kalian harus menjelaskan kenapa secara komparatif satu tim bisa di atas tim yang lain dan satu tim bisa di bawah tim yang lain. Berikutnya, feedback konstruktif ataupun saran secara personal itu bukanlah prioritas utama. Jadi jangan habiskan waktu kalian untuk memikirkan atau menyusun hal tersebut. Itu nanti bisa kalian pikirkan setelah selesai oral adjudikasinya. Next. Berikutnya, hal yang harus kita perhitungkan, hal yang harus kita perhatikan sebagai juri. Pertama, jangan gunakan role fulfillment sebagai parameter penilaian. Karena dalam BP khususnya, role fulfillment bukanlah hal yang benar-benar rigid atau benar-benar kaku lagi. Setiap orang itu punya cara struktur mereka sendiri, punya cara penyampaian mereka sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga role fulfillment seperti apakah strukturnya pas atau tidak dengan kalian, itu bukanlah hal yang harus kalian gunakan parameter. Ingat bahwa penilaian utama dalam BP adalah tentang persuasiveness, tentang seberapa meyakinkan. Dan manner juga hanyalah salah satu alat untuk membantu mencapai hal tersebut. Sehingga tetap jangan gunakan role fulfillment, tapi lihat apakah memang itu cukup persuasif bagi kalian. Kedua, waktu berbicara bukanlah parameter. Mau dia di bawah 7 menit, mau dia di 10 menit, itu tidak boleh mempengaruhi cara kalian memberikan skor atau cara kalian menilai kualitas dari argumennya. Ketiga, ya meter dulu, manner belakangan. Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa persuasif dan konteks adalah yang utama, manner hanyalah salah satu alat bantu untuk mencapai seberapa meyakinkan kalian dan mendukung seberapa kuatnya substansi dan konteks kalian. Berikutnya, argumen maupun bantahan atau respon itu harus dinilai secara sama. Jadi kalian nggak boleh sebagai contoh melihat bahwa oh suatu tim kebanyakan hanya membantah, sedangkan jadi mereka tidak bisa lebih baik dibandingkan tim yang kebanyakan hanya membawakan argumen. Enggak. Mau tim tersebut hanya membawakan argumen, mau tim tersebut hanya membawakan bantahan, semuanya bernilai secara sama. Jadi semuanya setara dan semuanya dinilai berdasarkan kualitas penjelasannya. Berikutnya, pastikan untuk mencatat dan menilai interupsi dan TOI seperti halnya kalian menilai argumen dan bantahan. Jadi sama halnya seperti argumen dan bantahan yang bernilai sama, POI atau interupsi itu juga memiliki nilai yang sama. Jadi nggak ada alasan bahwa kalian cuma melihat itu, oh itu cuma POI, nggak penting, nggak perlu dicatat. Karena itu memiliki nilai yang sama dan harus dinilai harus dinilai dengan cara yang sama. Berikutnya, ingat selalu fiat dari kedua tim. Jadi dalam hal tim pemerintah dapat mengasumsikan proposal mereka dapat berjalan dalam hal teknikalitas. Apabila mereka mengatakan kita akan secara aktif untuk mendukung program SpaceX, tim pemerintah itu boleh mengasumsikan bahwa kita mempunyai dana untuk mendanai program SpaceX, untuk menerbangkan orang ke Mars dan ke bulan. Jadi tim oposisi ya tentu saja nggak boleh mempertanyakan terkait teknikalitas dananya cukup atau enggak. Begitu juga dengan counter proposalnya. Apabila tim oposisi mau mengatakan bahwa penggunaan dana tersebut itu nggak efektif, yang kita gunakan untuk yang lain, ya mereka juga mereka juga memiliki fiat untuk langsung menyatakan bahwa dananya ada. Jadi fiat atau terkait bahwa hak dari kedua tim untuk mengasumsikan bahwa proposal mereka akan berjalan dalam hal teknikalitas itu harus diperhatikan sehingga kalian nggak bakal tiba-tiba menyalahkan tim sebagai meloncat atau tidak logis dan lain sebagainya. Berikutnya. Oke, kita berikutnya masuk terkait burdens yang harus dinilai dalam perdebatan BP.
Pertama, relevansi terhadap mosi. Karena ingat, semakin relevan argumen atau analisis kalian dengan mosi, maka dapat semakin persuasif argumen maupun bantahan kalian. Tadi juga mungkin sudah dijelasin sebelumnya tipe-tipe mosi, ada sebagai X, bahwa dewan ini akan, dewan ini percaya, dewan ini menyesali. Nah, setiap mosi tersebut, seperti yang tadi juga dijelaskan, memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki cara analisisnya masing-masing. Jadi kalian harus teliti untuk melihat apakah tim-tim tersebut sudah bisa menganalisis mosi secara relevan berdasarkan mosinya tersebut. Apabila sebagai pemerintah Indonesia, tim tersebut dengan mosi sebagai pemerintah Indonesia, tim tersebut sudah mampu membawakan analisis bahwa interest atau keinginan dari pemerintah adalah sebagai contoh untuk menjaga kestabilan, untuk menarik hati masyarakat dan lain sebagainya. Artinya mereka berhasil membawakan interest dari aktor yang kita bicarakan. Atau apabila dewan ini menyesali, dalam mosi dewan ini menyesali bahwa kita tidak langsung menerapkan lockdown di masa awal pandemi. Apabila mereka berhasil secara rigid membuktikan bahwa kesalahan masa lalu yang terjadi, bahwa kita tidak langsung melakukan lockdown di masa awal pandemi itu pada akhirnya berakibat buruk hingga sekarang, ya artinya mereka mampu untuk menganalisis kenapa hal-hal yang terjadi di masa lalu adalah kesalahan yang patut dievaluasi dan patut disesali. Nah, semakin dekatnya kita, semakin relevan analisisnya dengan mosi, artinya semakin terpenuhinya spirit of the motion, dan artinya bisa meningkatkan persuasif dari argumen maupun bantahan tersebut. Next. Burden kedua yang dapat dinilai adalah terkait kualitas dari substansi. Dalam artian, apakah klaim tersebut sudah disertai penjelasan, apakah prosesnya jelas, apakah hal tersebut signifikan atau penting, apakah aktornya dikarakterisasi dengan jelas, apakah ada contoh yang dapat memperkuat poin tersebut. Nah, biasanya matriks yang paling mudah untuk menilai apakah argumen atau bantahan yang dibawakan oleh tim itu termasuk berkualitas dan bisa kalian nilai cukup baik atau tidak adalah dengan menggunakan 4 matriks utama. Dan 4 matriks utama ini secara berurutan terdiri dari yang paling penting. Karena biasanya apabila yang pertama sudah tidak terpenuhi, itu susah untuk kita menilai matriks berikutnya. Sebagai contoh, pertama yakni adalah matriks likelihood. Kita menilai apakah argumen yang dibawakan oleh para pembicara itu sudah memiliki analisis kenapa ada kecenderungan untuk terjadi gitu loh. Contoh, apabila suatu pembicara ingin mengatakan bahwa apabila kita menerapkan lockdown di masa awal pandemi, maka pada akhirnya kondisi penanganan pandemi dan kondisi ekonomi akan jauh lebih baik. Dengan cara mereka mengatakan bahwa ketika kita menerapkan ketika kita menerapkan lockdown di awal pandemi, maka pada akhirnya ekonomi negara tidak akan seberantakan sekarang. Nah, likelihood-nya apa? Mereka harus kita lihat apakah mereka membawakan likelihood bahwa pada akhirnya ketika kita secara dari awal pada akhirnya menerapkan lockdown, maka penanganan COVID tidak akan tersebar secara liar seperti sekarang. Maka pengendalian COVID tidak akan serumit seperti sekarang, sehingga akan lebih mudah untuk memberantas dan memitigasi kasus-kasus COVID, sehingga pada akhirnya efek dominonya terhadap ekonomi juga tidak akan terjadi, sehingga kondisi ekonomi kita tidak akan separah seperti sekarang. Itu likelihood. Artinya ada kecenderungan kenapa premis mereka dapat terjadi. Nah, ini paling penting karena terlepas dari sebagai contoh mereka menjelaskan seberapa pentingnya argumen tersebut, seberapa eksklusifnya argumen tersebut. Tapi kalau mereka belum menjelaskan kenapa ada likelihood-nya, kenapa hal tersebut dapat terjadi, ya pada akhirnya hal tersebut sebagai juri kalian harus menilai analisis tersebut sebagai susah untuk dibeli karena dipertanyakan kenapa pada akhirnya ada kecenderungan untuk kasus tersebut terjadi. Kedua, matriks kedua adalah signifikansi. Penting atau tidak argumen tersebut untuk dibahas. Karena walaupun mereka sudah menjelaskan bahwa dengan di sisi kita mampu untuk membuat penanganan COVID lebih baik dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah menjelaskan apakah argumen tersebut penting? Apakah mereka sudah menjelaskan sebenarnya seberapa ketika kita memiliki penanganan COVID yang lebih baik dan ekonomi yang lebih baik?
Apakah mereka sudah menjelaskan apabila di sisi mereka di sisi mereka akan ada lebih sedikit korban yang jatuh, akan ada lebih banyak keuntungan ekonomi yang terjadi, akan ada lebih sedikit orang-orang dari UMKM, dari sektor-sektor usaha yang pada akhirnya tidak harus gulung tikar. Jadi itu signifikansinya. Apakah penting pada akhirnya analisis mereka untuk dibahas? Ketiga adalah eksklusivitas. Walaupun mereka sudah menyampaikan likelihood-nya apa, kenapa bisa cenderung terjadi, kenapa ini penting, kenapa ini signifikan, pertanyaan berikutnya yang harus ditanyakan terhadap analisis mereka adalah apakah analisis mereka hanya eksklusif di sisi mereka? Apakah kerugian maupun keuntungan yang dipaparkan mereka itu dapat terjadi karena suatu hal di sisi mereka atau hanya dapat terjadi di sisi mereka? Jadi ketika mereka ingin mengatakan bahwa dengan cara kita menerapkan lockdown lebih awal, kita dapat membuat kemajuan ekonomi yang lebih baik, kalian harus pertanyakan, apakah mereka sudah menjelaskan kenapa kemajuan ekonomi yang lebih baik itu hanya eksklusif atau hanya dapat terjadi di sisi mereka ketika mereka menerapkan lockdown dengan lebih awal. Nah, penjelasan yang harus mereka jelaskan adalah sebagai contoh, bahwa karena pada akhirnya satu-satunya hal yang saat ini menghambat ekonomi Indonesia dan yang paling fatal menghambat ekonomi adalah dikarenakan penanganan pandemi yang tidak teratur, dikarenakan keterlambatan penanganan. Sehingga apabila pada akhirnya kita mampu untuk melakukan penanganan lebih awal, maka itu adalah satu-satunya cara yang paling eksklusif untuk setidaknya menyelamatkan ekonomi kita sekarang. Karena pandemi COVID adalah hal yang berlangsung, adalah hal yang carrier-nya tidak dapat dikendalikan, dan satu-satunya cara adalah menerapkan lockdown lebih awal untuk melakukan mitigasi yang lebih baik. Jadi, itu dengan cara tersebut, mereka baru bisa menjelaskan kenapa harm dan benefit mereka itu eksklusif di sisi mereka. Terakhir adalah komparatif, yakni setelah mereka menjelaskan likelihood, kenapa ini signifikan, kenapa ini penting, kenapa ini eksklusif, yang terakhir mereka juga harus dapat membuktikan kenapa secara komparatif di sisi mereka lebih baik. Pada akhirnya ini sebenarnya lebih ke elaborasi dari semua hal. Jadi mereka pada akhirnya mengelaborasikan, mengkonklusikan bahwa di sisi kita, bahwa di sisi tim pemerintah kita akan memiliki korban jatuh yang lebih sedikit, kita akan memiliki usaha-usaha yang lebih sedikit, usaha-usaha yang tidak harus gulung tikar dan lain sebagainya, dan kita akan memiliki kemajuan ekonomi yang lebih maju di sisi kita. Jadi kayak secara komparatif, secara keseluruhan, secara perbandingan kita pada akhirnya lebih baik. Itu adalah cara-cara untuk menilai matriks-matriks untuk menilai apakah argumen tersebut berkualitas. Next. Burdens kedua untuk menilai, yakni adalah terkait ini sebenarnya masih sama, terkait kualitas dari substansi. Selain yang tadi, terkait matriks seperti apakah sudah disertai penjelasan, apa signifikan, dan lain sebagainya, beberapa hal yang juga harus kita perlu perhatikan dalam menilai kualitas dari substansi adalah, ingat bahwa hanya karena suatu pembicara menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan satu poin, bukan berarti poin tersebut jelas. Hanya karena sebagai contoh mereka menjelaskan, menghabiskan waktu 5 menit untuk menjelaskan terkait kenapa ini bagus untuk ekonomi, bukan berarti ini mereka sudah membuktikan kenapa ini bagus untuk ekonomi. Karena tadi, pada akhirnya kalian harus memperhatikan apakah mereka sudah memenuhi matriks-matriks yang diperlukan agar argumen mereka mampu berdiri secara baik. Ketiga, semakin banyak penjelasan yang dibuat dalam suatu argumen, artinya semakin banyak juga usaha yang dibutuhkan untuk membantahnya. Jadi, argumen multi-layer, argumen yang memiliki banyak layer, harus memiliki bantahan yang kompeten, harus memiliki bantahan yang kuat untuk membantahnya. Apabila sebagai contoh mereka membawakan argumen terkait kenapa ini efektif, dengan cara mereka mengatakan bahwa pertama ini adalah cara tercepat, dan yang kedua mereka mengatakan ini adalah cara yang paling dapat diterima oleh masyarakat. Artinya kan ada 2 layer, atau jika mereka membawakan sekitar 3 atau 4 layer. Artinya bantahannya juga harus sebagai contoh membantah semua layer-layer tersebut. Bantahannya nggak cukup hanya membantah kenapa ini tidak efektif, tapi juga harus membuktikan di layer kedua kenapa ini tidak dapat diterima masyarakat, dan membantah berikutnya di layer ketiga kenapa ini salah, dan di layer keempat kenapa ini salah. Jadi jika walaupun sebagai contoh suatu tim merasa sudah membantah, pastikan apakah bantahan mereka dirasa sudah cukup, khususnya ketika mereka menghadapi suatu argumen yang tebal yang memiliki banyak sekali layer penjelasan. Berikutnya, selalu komparatif. Terapkan burden yang sama dengan mempertanyakan pertanyaan yang sama, atau setidaknya simetris ke setiap tim.
Apabila kalian sebagai juri ingin mempertanyakan pertanyaan, apakah hal tersebut penting kepada tim pembuka pemerintah, maka pastikan kalian juga menanyakan hal yang sama kepada tim pembuka oposisi, penutup oposisi, dan tim-tim yang lain. Apabila kalian ingin menilai debatnya dengan menggunakan matriks eksklusivitas, maka terapkan semua materi tersebut kepada semua tim yang ada. Jadi terapkan pertanyaan dan matriks yang sama kepada setiap tim dan tetap komparatif dalam menilai mereka semua. Next. Burdens ketiga yang bisa kita nilai adalah meta debat. Jadi ini adalah salah satu hal yang cenderung dilupakan oleh para pendebat, tapi sebenarnya ini cukup penting. Meta debat itu adalah bagaimana suatu tim dapat membuktikan kenapa kontribusi mereka adalah yang paling penting dalam debat. Nah, sebagai contoh, apabila dalam mosi bahwa kita membicarakan bahwa dewan ini memilih di mana manusia memiliki kemampuan untuk terus hidup abadi, ya, untuk terus hidup abadi. Nah, tim opening government atau tim pemerintah pembuka membicarakan bahwa pada akhirnya manusia itu memiliki umur yang terbatas sehingga mereka tidak dapat mencapai mimpi mereka. Sedangkan tim pembuka oposisi membicarakan bagaimana pada akhirnya manusia terjebak untuk terus mengejar tujuan mereka, padahal pada akhirnya mereka akan terus diperbudak oleh kapitalis dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya selalu sengsara dalam dunia. Nah, apa yang dapat disimpulkan, kedua tim itu pada akhirnya membicarakan terlalu sedikit relatif. Jadi kayak tim opening government itu membicarakan bagaimana manusia yang tidak dapat mencapai cita-cita mereka, pada akhirnya harus menderita. Sedangkan tim oposisi pembuka membicarakan bagaimana manusia yang terlalu lelah untuk mencapai tujuan mereka karena hidup yang tidak ada habisnya, pada akhirnya juga akan menderita. Nah, berikutnya tim closing membicarakan terkait orang-orang yang memang tidak dapat mencapai mimpi mereka, sedangkan tim oposisi hanya membicarakan terkait orang-orang yang pada akhirnya selalu mengejar impian mereka. Jadi pada akhirnya ini semua relatif. Nah, tim closing mengatakan bahwa mereka akan masuk ke debat ini dengan membawakan analisis level secara makro, kenapa terlepas dari sifat relatif manusia, bahwa konsep bahwa manusia tidak dapat mati pada akhirnya tetap buruk. Nah, ini apa? Ini artinya tim closing membawakan meta debat. Mereka membawakan bahwa semua hal yang terjadi dalam tim opening terkait individu, terkait analisis di level individu itu tidak penting, dan yang terpenting adalah analisis di level makro. Dan ini di mana kontribusi tim closing akan datang. Ini artinya tim closing memberikan meta debat. Nah, ini sangat berguna untuk closing tim seperti yang saya bilang, khususnya web, karena pada akhirnya mereka mampu untuk men-sway atau pada akhirnya mampu untuk membalikan arus perdebatan dan mengambil matriks utama bagi para juri untuk menilai debatnya. Tapi di saat yang bersamaan, tim opening juga dapat menggunakan hal ini untuk tetap dapat membuktikan, oh kenapa poin mereka tetap harus relevan, bahkan ketika debatnya sudah berpindah dari opening ke closing. Nah, tim yang menyediakan meta debat, artinya mereka membantu para juri dalam menentukan matriks yang akan digunakan, dalam menggunakan parameter apa yang akan kita gunakan dalam menilai tim mana yang akan kita berikan nilai yang lebih tinggi. Dan ingat untuk mengapresiasi tim yang melakukan untuk memberikan apresiasi kepada tim yang berhasil melakukannya. Next. Burden keempat, kita mengatakan terkait ekstensi. Nah, ini kita sudah masuk ke ranah tim closing, yakni terkait ekstensi bagaimana kita menilai ekstensi atau perpanjangan kasus yang dibawakan oleh tim closing. Pertama, ingat bahwa ekstensi adalah semua hal yang baru, baik itu argumen, baik itu contoh, baik itu framing, elaborasi yang lebih baik dan lain sebagainya, semua hal yang baru. Kedua, seperti yang saya katakan, ini tidak harus 100% original, karena ini mungkin masih merupakan argumen yang sama dengan tim opening, namun selama tim closing dapat membawakannya secara baru, maka
ya ini dapat dikredit sebagai ekstensi mereka. Membawakan dalam hal baru bagaimana? Ya tadi mereka dapat sebagai contoh menambah contoh-contoh kasus, menambah contoh-contoh kasus yang mungkin sangat kurang di tim opening. Atau mereka membuat framing yang lebih baik, yang lebih dapat mudah dimengerti, dan lebih dapat terasa seberapa pentingnya dibandingkan tim opening. Itu semua bisa dikredit sebagai ekstensi yang baru di tim closing. Berikutnya, bagaimana cara termudah kita membandingkan antara tim opening dan closing? Apakah kita harus mengkredit opening sebagai lebih lengkap atau mengkredit opening sebagai terlalu kurang, ataukah kita harus mengkredit closing sebagai adalah lihat tim mana yang memiliki penjelasan dan elaborasi yang lebih baik. Nah, tim yang pada akhirnya memiliki penjelasan dan elaborasi yang lebih baik itulah yang harus dikredit. Terlepas itu dari opening ataupun closing. Apabila tim opening sudah memiliki penjelasan dan elaborasi yang lebih baik dibandingkan tim closing, ya berikan kredit kepada tim opening. Kedua adalah penjelasan mana yang lebih signifikan. Itulah cara kalian membandingkan membandingkan antara opening dan closing. Berikutnya, menilai bantahan. Pertama, lihat apakah bantahan tersebut sudah meruntuhkan poin-poinnya dan seberapa jauh meruntuhkan poinnya. Seperti yang tadi dikatakan, apabila argumen tersebut terdiri dari 3 layer, lihat apakah bantahannya sudah membantah ketiga-tiga layernya ataukah hanya membantah di layer pertama atau hanya membantah di layer kedua. Berikutnya, seberapa relevan bantahan tersebut dengan kasus mereka secara keseluruhan. Jadi, oke, mungkin bantahannya bagus, tapi apakah pada akhirnya bantahan tersebut juga dapat pada akhirnya membantu kasus tim mereka sendiri. Next. Berikutnya kita masuk ke selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Dimar, aka Mr. Socrates. Oke, terima kasih untuk apakah terdengar? Oke. Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang harus dihindari seorang juri ketika menjuri. Pertama, tentang menilai kontradiksi. Oke. Dalam perdebatan biasanya antara pembicara satu, pembicara pertama, kedua, atau bahkan di dalam pembicara itu sendiri dalam berpidato dia mungkin melakukan sebuah kontradiksi dalam speech-nya. Nah, sebagai juri kita tidak bisa langsung menilai kontradiksi tersebut berdasarkan apa pemikiran kita. Tapi kita harus jika sebuah kontradiksi itu hanya bisa dinilai jika diklarifikasi oleh tim lawan. Ketika diklarifikasi oleh tim lawan, maka keuntungan kepada tim lawan tersebut yang telah mengklarifikasi, dan kredit diberikan kepada pembicara yang berhasil mengklarifikasinya dan menjelaskan kenapa kontradiksinya berakibat fatal. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengatakan, oh iya tadi itu salah, dia bertentangan penjelasannya, tapi tidak juga menjelaskan kenapa kontradiksi tersebut mempunyai konsekuensi yang fatal terhadap argumennya, maka itu tidak mendapat poin. Jadi harus dijelaskan juga. Seorang pembicara itu harus menjelaskan kenapa kontradiksi yang terjadi itu menghasilkan kesimpulan atau konsekuensi yang berbeda dari argumen yang telah dikatakan. Yang kedua, jika ternyata tidak diklarifikasi oleh tim lawan, tetap mengurangi nilai persuasif dari poin yang mereka coba buktikan. Namun tetap saja itu tetap sulit memenangkan kelas sehingga itu akan membuat kelas mereka kesulitan untuk memenangkan kelas atau poin yang sedang mereka perjuangkan. Tapi tidak otomatis akan kalah dalam kelas tersebut. Seperti itu. Selanjutnya silakan. Oke. Kesalahan kedua untuk dihindari adalah menilai fakta. Nah, ketika kita berbicara tentang bahasa Indonesia, nah biasanya banyak sekali debater itu suka sekali membawa fakta-fakta, di quote dari koran ini, koran itu, dan segala hal. Nah, sekadar membawakan fakta tidak langsung bisa dikredit untuk mendukung argumen. Tetap digunakan standar average reasonable voter untuk melihat apakah fakta tersebut bisa diterima. Nah, kenapa? Karena satu hal, seperti yang dijelaskan Vicky dari awal, bahwa perdebatan itu adalah kontes tentang analisa, kontes tentang logika, bukan kontes tentang memorizing atau mengingat atau kemampuan untuk menghafal sesuatu. Ini lebih kepada bagaimana seseorang mampu memberikan analisa terhadap penjelasannya atau pemikirannya. Jadi fakta itu lebih kepada sekedar penambah saja atau sekedar
sebagai pelengkap dari sebuah konstruksi logika yang sedang dibuktikan, yang sedang dibangun oleh seorang pembicara. Jadi jangan serta-merta memberikan nilai yang tinggi hanya karena satu tim memberikan fakta-fakta yang banyak. Karena satu, kita tidak pernah tahu apakah fakta tersebut benar. Yang kedua juga agak sangat mencurigakan ya kalau umpamanya seseorang bisa memberikan fakta-fakta yang begitu sangat detail, spesifik dan banyak sekali, sementara waktu untuk building case hanya 15 menit dan musinya juga tiba-tiba tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada fakta seperti itu. Jadi itu patut dipertanyakan kalau umpamanya tiba-tiba seorang debater mampu mengatakan sebegitu banyak fakta. Maka dari itu, fakta itu posisinya lebih kepada pelengkap dari sebuah argumen. Oke. Kemudian status quo fallacy. Hanya karena kenyataan bukan berarti hal tersebut langsung penting. Nah, contoh umpamanya ketika kayak berdebat memperdebatkan sebuah mosi yang akan merubah sebuah kebijakan. Nah, contoh saya bisa ambil contoh suatu ketika ada perdebatan yang dimana saya sebagai pembicara pertama di sebuah pertandingan dengan mosi dewan ini akan melegalkan prostitusi. Nah, ketika saya menjelaskan kenapa fakta sekarang itu prostitusi banyak dan segala hal, nah tim opposition mengatakan bahwa oh iya tapi sekarang masyarakat masih tidak setuju, maka kita tidak setuju. Nah, jurinya itu mencoba membantah, iya tapi kenyataannya masyarakat tidak setuju. Itu sudah fakta. Nah, itu menjadi sesuatu yang salah ya. Yang jadi harus dibuktikan adalah kenapa fakta bahkan seperti peraturan atau undang-undang itu masih menjadi sesuatu yang relevan untuk di saat sekarang. Maka yang harus dijelaskan adalah jika umpamanya katakan sebuah undang-undang mengatakan hal tersebut salah atau tidak bisa dilakukan, maka yang harus dijelaskan oleh debater adalah mengapa hukum atau produk undang-undang yang dibuat di masa lalu berdasarkan kondisi sosial di masa lalu untuk masyarakat di saat itu sampai waktu tertentu masih relevan untuk digunakan sampai saat sekarang. Dan jika sebaliknya, maka itu juga lah yang harus dijelaskan. Kenapa peraturan yang di masa lalu dibuat untuk masyarakat sampai waktu tertentu sudah tidak lagi dengan tidak sesuai lagi dengan fenomena sosial yang ada sekarang, seperti itu. Lanjut. Kesalahan yang ketiga untuk dihindari, jangan step in. Oke, pertama, melibatkan pengetahuan spesifik dalam penilaian. Ya, sebagai juri kita kembali lagi saya ingatkan kita adalah average reasonable voter. Kita mengetahui hal-hal umum, tapi kita tidak melibatkan pengetahuan spesifik kita. Katakanlah jika saya seorang guru, maka ketika musinya itu berkaitan dengan pendidikan, maka dan saya mengetahui ada hal yang salah dari pembicaraan dari salah satu pembicara, maka saya tidak boleh melibatkan pengetahuan spesifik saya dalam penilaian selama itu tidak terjadi dalam perdebatan di antara para debater, maka saya tidak boleh melibatkan pengetahuan saya secara spesifik. Kemudian kan menggunakan responmu sendiri di luar pertanyaan logika dasar. Nah, ini tidak boleh membuat respon-respon yang melangkahi logika dasar. Sumpamanya ketika seorang debater mengatakan ya prostitusi harus dilegalkan. Kenapa? Karena dengan dilegalkan maka akan ada kemungkinan menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka-mereka yang punya minat. Nah, saya sebagai juri tidak boleh langsung mempertanyakan kenapa hal tersebut akan menguntungkan mereka dan segala hal. Selama itu tidak dijelaskan oleh pembicara pertama, maka penjelasan itu tidak perlu dinilai sampai berdasarkan penjelasan kita. Kemudian mengharapkan apa yang akan dibawa oleh debater dan mendiskredit mereka untuk tidak membawanya. Lagi-lagi perdebatan itu bukan antara juri dan debater, tapi antara debater dengan debater. Kita hanya menilai apa yang mereka bicarakan, bukan apa yang di dalam pikiran kita, dan bukan pula mencoba membantah mereka berdasarkan pemikiran kita. Oke? Kemudian menyampurkan bias personal. Nah, ini sama seperti tadi, kita tidak boleh secara bias itu menjadi memberikan keuntungan atau penilaian lebih atau kurang hanya karena perbedaan. Contoh umpamanya kayak saya ini pernah menjadi juri, saya pernah jadi debater dan lawan saya ini pernah menjadi juri saya dan dia mengalahkan saya. Sekarang giliran saya jadi juri, saya bakal mengalahkan dia. Tidak boleh. Atau umpamanya kita pernah katakanlah bersitegang dengan debater dan kemudian kita menggunakan wewenang kita untuk memberikan nilai yang rendah. Itu sangat tidak boleh. Oke.
Kemudian tidak mencatat dan menilai poin ataupun detail dalam debat. Nah, ini sangat fatal sekali. Dalam BP debate itu kita nanti akan diwajibkan untuk menjelaskan penjelasan kenapa sebuah tim menang atau kalah. Jadi jika kita tidak mencatat, maka apa yang bisa kita omongkan nanti? Jadi sangat sulit rasanya untuk bisa menjelaskan dasar keputusan kita jika kita tidak mencatat. Jadi mohon dicatat, mohon dipastikan nanti kita memiliki kertas untuk mencatat. Karena nanti debater itu punya hak untuk penjelasan kenapa mereka kalah atau tidak. Oke. Tidak mencatat nilai poin, tidak mencatat nilai poin ataupun detail dalam debat ya seperti tadi. Oke. Kemudian mengelaborasi sendiri logical gap debater, khususnya ketika jargonnya dirasa familiar. Nah, ini beberapa debater kan sangat suka tuh dengan mengatakan criminal justice system, restorative justice dan segala hal, tapi dia tidak menyambungkan antara prinsip tersebut dengan premis pertama yang coba dia buktikan. Maka sebagai juri kita akan menganggap sesuatu itu tidak dijelaskan. Jadi jangan mencoba melengkapi atau menjabarkan lagi argumen tersebut, kemudian mengambil kesimpulan dari apa yang kita simpulkan. Tidak. Ambil penjelasan yang dia berikan dan coba simpulkan dari situ. Kemudian batasi diri sebagai average reasonable voter. Ya, ini penting sekali ya. Kita harus menjadi orang yang average reasonable voter, bukan orang yang tahu semua. Oke, selanjutnya. Kesalahan untuk diri, hal penting lain. Tidak ada alasan yang membuat tim otomatis kalah ataupun menang. Oke, tidak ada alasan yang membuat tim otomatis kalah ataupun menang ya. Oke. Mungkin kalau ada, mungkin ya satu lah alasannya, yaitu mati lampu, kemudian tidak bisa connect lagi, ya bagaimana gitu kan. Itu pun nanti akan digantikan dengan tim yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk tim kalah ataupun menang. Contoh, katakanlah di satu round itu ada debater yang dalam pidatonya ternyata dia kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik, dengan benar, dan dia menggunakan campuran bahasa Indonesianya 50-50. Bukan berarti dia harus kalah. Oke, seperti itu. Atau umpamanya di satu round ada debater yang katakanlah membuat komentar-komentar yang sara atau di katakanlah kondisi terburuk dia mengakui kalau dia merasa kalah dan segala hal. Itu tidak langsung membuat tim mereka kalah. Oke. Selama kita harus menganalisa penjelasannya. Kemenangan satu tim bukan berarti kemenangan tim lain di sisi yang sama, government opposition, ataupun di bench yang sama. Jadi jangan salah hanya karena kayak opening government atau pembicara pemerintah tim opening pemerintah atau tim pembuka pemerintah itu sangat bagus, bukan berarti closingnya juga serta merta bagus, atau umpamanya seperti juga jika closingnya bagus bukan berarti juga openingnya bagus, seperti itu. Jangan mempermasalahkan teknikalitas. Oke, kita ketahui bahwa beberapa debater itu mungkin terbiasa dengan lomba debat BP. Beberapa debater mungkin belum terbiasa, atau mungkin beberapa debater sangat baru. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berdebat, bukan berarti mereka tidak bisa mempunyai kemampuan logika dan analisa yang bagus. Jadi sebagai juri itu kita harus menjadi orang yang mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan, mencatat-catat poin yang bisa mempengaruhi kesimpulan kita dalam membuat keputusan. Jadi jika ada tim yang tidak ada definisi atau tidak ada signposting, pemisahan antara argumen maupun bantahan, kelebihannya atau kurangnya, waktu atau hanya satu POI dan segala hal, maka yang harus kita lakukan adalah melihat bagaimana ketiadaan ini mempengaruhi aspek penjelasan dia sehingga kita menjadi lebih sulit atau lebih gampang dalam mengerti penjelasannya. Oke, jadi teknikalitas ini lebih kepada bagaimana penjelasan atau kasus yang mereka bangun itu akan lebih gampang sebagai juri untuk kita catat. Jadi pada dasarnya ini akan merugikan kepada mereka yang tidak memiliki struktur atau penjelasan yang baik, karena juri akan kesulitan dalam mencatat dan mengerti argumen mereka seperti itu. Nah, ini don't be hollow, maksudnya jangan tersepona atau terpesona hanya karena satu tim adalah tim yang sangat superior di Indonesia, katakanlah Ivy League-nya Indonesia, kemudian lawannya satu lagi itu mungkin dari universitas yang
uni itu, nah itu bukan berarti mereka tidak mempunyai kemampuan juga. Jadi kita jangan menjuri berdasar reputasi. Perlakukan setiap tim itu sama. Karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perdebatan. Seperti itu. Lanjut. Conferring ini atau dalam bahasa Indonesia berunding. Jadi sebelum memulai, jadi ketika sebuah perdebatan selesai, maka kita akan meminta untuk debater atau tim-tim yang berdebat untuk keluar dari Zoom meeting nanti, atau untuk Zoom meeting, dan tim juri akan tinggal di breakout room tersebut untuk diskusi untuk menentukan siapa pemenang. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah lihat kembali catatan yang sudah dibuat. Oke, jadi lihat kembali catatan yang sudah dibuat. Oke, kemudian setelah kita lihat catatan kita, setiap juri memberi ranking kepada masing-masing tim. Siapa posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, nah ini jadi setiap juri itu membuat keputusan mereka sendiri untuk siapa satu, siapa dua, siapa tiga. Kemudian kita akan membuat konsensus, di mana kita akan bertanya seperti umpamanya kayak let's say juri A, keputusan kamu siapa 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, juri B siapa 1, 2, 3, 4, juri C siapa 1, 2, 3, 4, dan kemudian kita lihat, kita akan melihat tim juri mana, maksudnya tim mana yang mendapat, jika pemain kita memiliki kesamaan. Oh, ternyata ketiga kita setuju kalau posisi pertama jatuh kepada tim A, posisi kedua tim opening government, untuk posisi kedua jatuh kepada posisi tim OO, posisi ketiga jatuh kepada tim CO, dan posisi keempat jatuh kepada tim CG. Ya udah, berarti kita semua sudah setuju dengan keputusan tersebut. Maka tidak perlu lagi ada diskusi atau perundingan yang lebih panjang. Nah, konsensus dibuat dalam proses conferring. Jadi dalam konsensus ini keputusan bersama ya, itu dibuat dalam ketika berunding tersebut. Setelah konsensus, chair mengisi scoring melalui bailout. Hanya chair. Oke, hanya chair yang mengisi bailout ini. Tapi itu boleh didiskusikan di dalam conferring tadi. Ya mungkin kita bisa diskusi ya ini kira-kira berapa ya, 70, 75 skala hal. Nanti bakal berdasarkan penjelasan. Oke. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan biar nanti ketika ternyata di dalam grup tersebut ada juri yang kita promote menjadi chair, mereka juga mengerti tentang hal tersebut, dan bagi trainee itu juga bakal menjadi pertimbangan untuk dia ke depannya ketika ditanya tentang scoring. Kemudian chair dapat juga panel dalam kasus chair dissenting memberikan opening oral education dan menjelaskan ranking peserta penjelasannya. Nah, terkadang ternyata ketika kita sudah membuat konsensus, ternyata ketua juri itu hasilnya berbeda nih dengan conferring bersama. Jadi ternyata kayak chair-nya itu meletakkan posisi 1 itu tidak sama seperti yang lain. Ketua juri meletakkan posisi 1 itu kepada tim OG, ya kan? Nah, jadi karena hasil konsensus kita meletakkan pemenangnya itu adalah OO, maka yang menjelaskan nanti bisa panel. Oke, jadi bukan juri yang meletakkan mereka kalah yang menjelaskan itu nanti. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Silakan selanjutnya. Oke, conferring. Nah, oke. Nah, tugas chair ketika conferring atau berunding adalah satu chair atau ketua juri di room itu menjadi moderator ya. Jika ada, diskusikan dulu keputusan yang paling berbeda. Nah, tanya setiap anggota juri akan penjelasan dari keputusan mereka. Jadi setiap juri itu harus menjelaskan kenapa keputusan mereka di situ. Dan jangan sungkan untuk memotong bila juri terlalu lama. Ingat, kita tidak punya banyak waktu ya. Palingan kita hanya punya waktu 3-5 menit untuk conferring. Karena jika terlalu lama nanti cara debat bakal molor. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memotong itu. Oke. Berorientasi terhadap topik. Fokus terhadap perbandingan antara dua tim sebelum membicarakan tim lain. Jadi dua tim dulu, umpamanya kita setuju dengan 1 dan 2, ya udah bandingkan saja itu dulu. Identifikasi poin utama dalam perbandingan. Oke, jadi poin-poin utama harus diperhatikan dan dibandingkan mana yang lebih baik. Dari setiap juri berhak untuk menjelaskan. Apabila poin X yang sedang diskusikan jangan melenceng. Nah, umpamanya kan ada beberapa poin yang sebetulnya harus diskusikan. Jadi salah satu aja dulu, yaitu untuk menghemat waktu dan juga untuk memastikan diskusinya berlangsung dengan baik. Selanjutnya.
Oke. Tujuan conferring, mencapai konsensus. Oke. Jadi conferring atau berunding ini adalah pertukaran pikiran ya. Jadi bukan ronde debat lagi. Jangan dibuat menjadi sebuah ronde debat lagi untuk menunjukkan saya paling hebat dan segala hal. Oke. Kenapa? Karena ini kita sedang di satu, kita harus mempertimbangkan waktu, jangan sampai molor. Yang kedua, kita ini sedang membuat keputusan seperti itu. Dan dengarkan penjelasan juri yang lain. Mohon saling menghargai untuk saling mendengarkan. Jangan bias karena status juri. Oh, mentang-mentang saya invited, ini segala hal, tidak. Apapun posisi Anda harus saling mendengarkan, respect, saling menghargai. Oke. Ketika ada yang tidak disetujui, ajukan dalam bentuk pertanyaan. Contoh, memang kenapa itu penting? Memang kalau umpamanya seperti itu, coba jelaskan maksudnya seperti apa ya, seperti itu. Jadi kayak lebih mengkonfirmasi ketimbang memberikan kayak itu salah, itu enggak, itu nanti malah kelahi jadinya ya. Ingat, kita menjuri itu untuk membuat keputusan. Melewatkan beberapa poin ataupun mengganti keputusan setelah mendengar penjelasan juri lain adalah hal yang normal di BP. Iya, ya. Jadi kalau umpamanya ternyata penjelasan dari teman kita itu masuk akal dan ternyata kita juga salah dalam mengambil kesimpulan dari, ya tidak masalah untuk merubah keputusan. Makanya ada conferring. Oke. Jadi tidak berbeda dengan ASEAN Parliamentary, itu tidak boleh kita merubah keputusan ya. Jadi jika di ASEAN Parliamentary atau debat parlemen Asia itu juri harus membuat keputusan dan nanti langsung dihitung, langsung di voting nanti kan. Nah, kalau di BP itu boleh merubah keputusan tergantung dari penjelasan nanti. Oke. Jadi sebagai informasi saja, sebetulnya kayak di beberapa perdebatan itu conferringnya itu bisa sangat lama, khususnya ketika kayak untuk keputusan final itu bukan hal baru lagi di debat NUDC khususnya, itu sampai deadlock dan harus voting itu lama-lama tidak masalah, tapi tolong juga pertimbangkan tentang waktu dari acara kita. Seberapa kontributif panel dan trainee dalam proses conferring akan mempengaruhi skor kalian. Oke. Jadi untuk panel dan trainee, ingat teman-teman bisa menjadi juri, dipromot nanti oleh ketua jurinya. Jadi semakin berkontribusi dan semakin bagus penjuriannya, nanti bisa dipromot menjadi jadi panel. Kalau umpamanya trainee jadi panel, atau dari panel bisa menjadi chair nanti di ronde selanjutnya, seperti itu. Oke. Next. Bila konsensus tidak tercapai. Oke, ini bila konsensus tidak tercapai. Oke, ingat ya, prinsipnya adalah juri yang buruk adalah juri yang keras kepala. Ingat, kita itu tidak pernah selalu benar. Manusia itu bisa saja salah. Jadi juri yang buruk adalah juri yang keras kepala, nggak mau mendengarkan sama sekali, itu buruk. Oke, jika umpamanya ternyata ada yang ternyata kita salah dan penjelasannya benar, ya udah tidak masalah itu. Ya kita kan manusia, bisa saja kita salah. Siap untuk mengakui jika ada kesalahan. Coba berikan pembenaran akan perbedaan pendapat kalian. Jadi coba jangan hanya sekedar saya nggak setuju, atau enggak saya nggak setuju, saya desain gitu. Ya tidak masalah sih desain, tapi setidaknya ada penjelasan. Jadi kita tidak menjadi terlihat sebagai orang yang egois. Ingat ya, don't let your ego take you. Jangan membiarkan ego kita mengambil kemampuan kita untuk berpikir secara logis. Bila setelah semua hal di atas masih berujung deadlock, lalu lakukan voting. Ya, ternyata tidak ada perubahan, ya udah akhirnya kita voting saja. Oke, tapi ini ya hal terakhir ya, dan ini tidak bagus sebetulnya. Oke, next. Next. Scoring. Nah, ini scoring. Jadi untuk scoring, balik dulu ke belakang. Oke. Nah, scoring di bawah rata-rata. Nah, ini sebagian argumen relevan, argumen secara general memiliki penjelasan, tapi memiliki logical gaps yang jelas. Oke, seringkali tidak jelas sehingga susah memberi banyak kredit. Nah, ini contoh tipe argumen-argumen yang meloncat-loncat. Oke. Selanjutnya argumen itu 64 sampai 66 ya. Kemudian 67 sampai 69 argumen secara general relevan, hampir semua argumen memiliki penjelasan, tapi juga hampir semua memiliki logical gap yang jelas. Jadi penjelasannya ada, cuman ada beberapa jarak antara kesimpulan logika yang dibangun seperti itu.
terkadang jelas tapi sulit untuk diikuti, terkadang dapat dikredit untuk konteks yang dibawa. Jadi beberapa konteksnya bisa dikredit, beberapa tidak. 72 sampai 72 argumen sering relevan. Argumen memiliki beberapa penjelasan tapi secara konsisten memiliki logical gaps atau jarak logika yang besar gitu. Terkadang sulit untuk diikuti dan dikredit sepenuhnya. Nah, ini beberapa tuh sulit untuk diikuti dan dikredit. Selanjutnya 73 sampai 75. Nah, ini rata-rata. Harusnya untuk peserta kita ini tidak ada yang di bawah 70 sampai 72 ya. Ini 73 sampai 75. 75 ini rata-rata. Argumen hampir relevan secara eksklusif walaupun mungkin gagal mengarah ke satu atau lebih isu utama dalam debat yang baik. Argumen logis tapi cenderung simplistik atau sangat sederhana. Rentan akan bantahan yang cukup kompeten, cukup jelas untuk diikuti dan cukup baik untuk dikredit. Oke, selanjutnya. Next. Nah, ini argumen di skor 7678, argumen hampir relevan secara eksklusif, mengarah ke hampir semua isu utama. Terkadang tapi tidak sering argumen dapat untuk pertama minim penjelasan, argumen simplistik, rentan terhadap bantahan yang bagus, atau argumen irrelevan, jelas untuk diikuti dan argumen dapat dikredit. Oke. Selanjutnya 79 sampai 82 ini mungkin ini sudah sudah di atas average ya. Ini argumen relevan dan mengarah ke isu utama debat. Argumen dijelaskan dengan baik tanpa adanya logical gap yang jelas. Bisa saja rentan terhadap bantahan yang baik. Jika bantahannya bagus baru nanti dia bisa rentan seperti itu. 83 sampai 85, argumen mengarah ke isu utama debat, argumen memiliki penjelasan yang kuat sehingga membutuhkan bantahan yang kuat juga. Terkadang dapat gagal membantah argumen yang kuat, tapi kesalahan dalam pidato sangat sedikit. Oke. 86, 88. Nah, ini skornya udah level-level di nasional, di final ya sekitar ini. Oke. Argumen mengarah dan menjawab isu utama debat. Tidak ada logical gaps, perlu bantahan yang memuaskan untuk meruntuhkan argumennya. Hanya ada kesalahan minor. Oke, jadi ini untuk level-level yang sudah sangat tinggi sekali. Nah, kalau untuk di perdebatan kita, kalau khusus untuk perdebatan di event kita, mungkin nanti kisaran skornya itu minimal sekitar 75 sampai 83 atau 82 seperti itu. Oke, nah untuk teman-teman jangan khawatir, ini kan baru penjelasan dan deskripsi. Nanti kita akan ada eksebisi di video selanjutnya. Nanti teman-teman bisa lihat eksebisinya. Nanti ketika technical meeting kita akan menjelaskan skor-skor yang contoh-contoh dari deskripsi skor ini. Dari saya sekian dulu. Terima kasih untuk menonton video di betting seminar dan educator seminarnya. Oke. Oh, masih ada satu bagian ya? Maaf, kembali. Oke. Scoring fellow judges. Oh ya, ini scoring fellow judges. Oke. Nah, jadi kita kan mempunyai N1 dan juga beberapa independent edu. Nah, sebagai ketua juri di satu round, kita harus juga menilai penjelasan mereka kepada ketua juri. Karena nanti penilaian ini akan menjadi dasar untuk mereka bisa dipromosi atau tidak dan juga menjadi breaking edu atau tidak. Oke, nah ini dia penjelasannya. Jadi poin 1 sampai 4. Buruk dalam mengikuti alur debat, gagal menangkap penjelasan kunci yang signifikan dan analisis logis. Membandingkan tim secara buruk dan tidak adil, cenderung tidak berbicara, bingung, keras kepala, itu ya perhatikan. Secara general tidak berkontribusi dalam proses conferring, memiliki permasalahan jelas dalam mengartikulasikan pemikiran yang secara baik. Nah, ini poinnya 1 sampai 4, tapi mohon jangan kasih 1 ya. Kalau 1 itu artinya kayak dia masuk kemudian tiba-tiba hilang ya. Kalau umpamanya dia masuk kemudian mendengarkan juga ya minimal ya 1, 2. Oke, 5 sampai 7. Cukup baik mengikuti alur debat, mungkin melewatkan beberapa poin khususnya dalam kelas yang kompleks, tapi secara overall atau secara keseluruhan menangkap keseluruhan debat dengan cukup baik. Perbandingan agak terlalu sederhana, mungkin melewatkan beberapa beban evaluasi penting, tapi masih dapat ditolerir. Oke. Opini seringkali membantu dan kooperatif dengan proses conferring, mengartikulasikan dengan baik pada poin-poin sederhana, tapi agak terkendala pada poin-poin yang kompleks. Itu skornya 5 sampai 7.
Nah, kemudian ini untuk mereka-mereka yang mungkin sudah layak untuk menjadi chair ya. Kalau tadi 5 sampai 7 itu poin-poinnya, kalau poinnya dia sudah cukup untuk jadi panelis. Oke. Mengikuti alur debat dengan baik, melewatkan sedikit hal, memberikan penjelasan secara komprehensif dengan alasan yang cukup, memberikan bantuan yang kontributif, dan membantu untuk memperkuat keputusan, mengarahkan dan mengatur komprehensif secara baik, mengartikulasikan berbagai perbandingan dengan penjelasan dengan baik. Nah, itu kalau umpamanya dia sudah bisa menjadi chair, nah skor itu 8 sampai 10 seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang jadi panelis dan juga jadi trainee itu akan dinilai secara continue dari ronde 1 sampai ronde 4 nanti. Kalau umpamanya ronde 4-nya silent round atau ronde senyap, ya mungkin sampai ronde 3 seperti itu. Oke, cukup demikian untuk penjelasan kita. Terima kasih. Note, penilaian berdasarkan performa mereka saat itu ya, bukan status mereka. Walaupun trainee, tapi memberi performa yang layak untuk skor 5-10, beri sesuai dengan layaknya, selayaknya mereka dapatkan. Yep. Terima kasih. Akhirnya, oke. Kembali ke Kak Alan. Oke, berarti jatuhnya udah selesai baik seminar debat maupun seminar penjurian kita. Kami harapkan, kami dari Education Core mengharapkan bahwa kedua seminar ini dapat membantu baik bagi para debater maupun bagi para peserta N1 nanti. Dan ya, semoga beruntung dalam kompetisinya nanti.